So guys, selamat datang di Tertanduk. Masih barengan sama gue Akbari. Dan untuk episode kali ini sangat senang sekali gue duduk bersama sosok yang gue idolakan sejak kecil. So ini dia ada Ramaniji. Yes. Gila. Gue suka berat kalau diomongin sejak kecil deh. Aduh. Tapi memang benar gitu. Seumuran kita cuy. Seumuran ya. Tapi lu keren banget mas. Humble banget cuy. Alah. Sumpah. Gila. Pertanyaan pertama gue adalah, lu tuh kacamata dilasik atau gimana? Oh enggak, benar. Lu merhatiin ya? Merhatiin. Dulu kan lu pakai frame putih gitu. Iya, gue masih. Rambut lu gini. Iya, jigrak ya. Jabrik ngehe gitu. Terus pakai cardigan saya sih. Jabrik ngehe, terus ada skin kampung gitu. Itu kalau ngeliat foto tuh gue ngeliat kayak jijik banget. Gue kacamata sebenarnya masih gitu. Jadi kalau di rumah gue masih pakai kacamata. Even maksud gue sampai album kedua Niji pun juga masih pakai kacamata. Top up ya? Iya, top up tuh masih pakai kacamata gitu. Sampai akhirnya gue kayak ngerasa mulai risih tuh, gue tuh gampang banget keringetan. Di panggung lama-lama tuh kayak kok makin lama makin gak enak gitu. Akhirnya gue mencoba untuk waktu itu pakai soft lens. Gitu. Terus ya udah, jadi setelah itu gue keterusan. Jadi kalau gue kayak keluar rumah, gue kebanyakan pakai soft lens. Di rumah gue pakai kacamata. Oke. Minus berapa sih? Minus sekarang kanan kiri 275. Hampir 3 sih. Gue kalau misalnya copot burem cuy. Termasuk yang burem gitu. Gini pasti nih. Tapi itu tahun berapa lo berubah dengan pakai soft lens rutin? Soft lens tuh gue mulai 2009 menuju 10. 2009. Album ketiga tuh. Jadi album ketiga gue mau mulai coba-coba pakai soft lens lah gitu. Mulai yang ribet ternyata. Jadi lo kayak kalau udah mau tidur lepas lagi. Kadang-kadang kalau zaman dulu lagi kan kalau tour kan dulu nyambung gitu ya. Kayak misalnya tour 15 kota gitu. Lo nggak pulang sebulan gitu. Ya jadi kayak kalau lo jorok itu hilang gitu. Jadi apa ya gitulah. Soalnya kan cowok kan ya. Akhirnya jadi gue harus tetap emang siapin spare kacamata sampai akhirnya ada yang ngeluarin yang harian itu, gue akhirnya beli yang harian. Jadi kalau misalnya dipakai tinggal buang kan males ya, kayak lo bawa tempatnya lagi, lo bawa tempat buat ganti cuci air lagi ya itu sih dulu sih gitu. Oke. Awalnya dari situ. Merhatiin aja lo. Iyalah, beda banget cuy karena lebih cupu dulu sih sebenarnya. Tapi ini gue mau ngobrolin sesama, lo kan juga broadcaster gitu ya. Iya. Satu alma mater ya. Satu alma mater lo juga. Lo masih. Dari MRA ya kan. Lo masih. Lu sekarang di Indika ya? Enggak. Gue enggak sekarang lagi freelance, cuma gue lagi di mana-mana aja sih. Terakhir banget gue di Global. Oh, Global. Global gue siaran jam 48 terus tahun. Sampai tahun kemarin Desember 2019. Dan sekarang akan pindah ke yang ya mudah-mudahan ya. Pokoknya tinggal ditungguin aja. Mas Rama ada di mana gitu ya. Terus sekarang gue mau nanya, dulu awal lu siaran gimana? Jadi sebenarnya dulu gue harus cerita balik lagi. Ya, lu tracks juga kan? Gue tracks juga. Gitu. Tracks juga. Jadi dulu gue cita-cita gue kelas 6 SD. Ya. Kalau ditanya orang kan orang mau jadi dokter, orang mau jadi insinyur, arsitek lah pas zaman itu gitu. Kalau gue udah punya pengen jadi apa? 2 gue. Apa? Gue pengen banget jadi penyiar radio. Demi apa? Demi Allah zaman dulu. Jadi gue dulu dengerinnya Prambors lah. Gue ngeliat kayak anjingnya orang ini siaran nemenin orang waktu itu kan ya hiburan lu cuma radio sama TV gitu. Atau kan main sama teman jalan-jalan. Ini seru banget ya gitu. Terus gue kayak asik nih muterin lagu, ngibur orang, udah gitu baca. Zaman dulu tuh masih telepon, nggak ada tuh baca-bacaan tuh, kayak menyenangkan gitu. Sama kartu pos ya sih. Kayak ada surat kirim dibaca juga. Sampai akhirnya kayak di acara radio bikin TV program sama salah satu TV swasta juga dulu di Prambors gitu ya. Gue kayak anjing nih asik banget ya gitu. Terus abis itu gue seneng musik pula kan. Nah itu gue cita-cita gue pertama jadi penyiar. Yang satu lagi gue pengen banget bikin band, punya lagu sendiri, taruh di toko kaset. Udah gitu doang cita-cita gue. 2 tuh cita-cita gue. Lu bisa lihat ada karya lu di toko kaset. Nah, tuh udah mantap banget tuh di Stara, Aquarius. Wah gitu. Zaman dulu Duta Suara main di Sabang. Iya, gila. Jadi 2 itu. Jadi kalau ditanya orang, gue kelas 6 SD gue udah bisa jawab pertanyaan itu. Dan ya untungnya maksud gue dua-duanya gue bisa kesampean gitu sih. Gitu kan.
kalau lo pertanyaan lo pertama penyiar, gue itu pertama kali ngelamar penyiar waktu itu Trax FM namanya masih MTV Sky. Aduh, gila. Keren zaman Indra Bekti ya? Yoi, MTV Sky zaman Kemal masih awal-awal ya sebelum di Gen FM. Betul. Terus ada Lembu. Lembu masih siaran gitu. Eka Brandal Eka masih produser. Gila, rock and roll banget tuh. Jadi mereka buka standar lah ya, kalau dulu apa sih sekarang namanya broadcaster beat superstar atau apalah gitu-gitu. Jadi mereka buka lowongan gitu. Gitu MTV Sky. Terus ya udah. Itu umur berapa? Gue awal semester 2 lah. Oke. Semester 2 lah kalau nggak salah semester 2. Berarti 19 ya? 20 kayak 20 ya? Oke. 20 terus gue kasih CV gitu dengan satu lembar tanpa ada embel-embel kerja di mana, baru selesai SMA kan. Lagi kuliah di mana, terus habis itu tanpa ada background apa-apa, terus standar lah ada motonya apa, quotes-nya apa. Moto lo apa? Be the best udah gitu. Gak usah ribet-ribet. Terus sama gue tuh waktu itu gue agak ngefans juga sama Ahmad Dhani gitu, dan gue tulis juga di situ gue salah satu orang yang influence gue Ahmad Dhani gitu. Nah, waktu itu langsung gue kirim, terus kemudian langsung dipanggil cuy. Jadi taro, terus ntar datang ya tanggal segini gitu. Terus datang, gue inget banget. Waktu itu yang wawancara kebetulan jadi PD gue juga saat itu, namanya Vivi Koster. Kalau Vivi Koster itu legend tuh. Terus ada pantesan kalau di Trax ya itu semua file ada tulisannya data Vivi foldernya. Nah, itu legend cuy. Itu tuh dia PD-nya. Vivi Koster. Gue baru tahu. Vivi Koster, terus juga ada namanya Sly. Sly itu emang juga legend juga tuh. Sly itu kayak GM-nya gitulah. Terus satu lagi tuh gue lupa. Satu lagi kalau nggak salah Sandra. Oh, Sandra Asteria ya. Iya, legend. Sandra gue ingat 3 orang itu gitu. Terus ya udah mereka nanya, coba lo gini tanya-tanya dulu personality lo apa yang lo bisa banggain gini, standar lah ya. Sama ditanya, lo suka Ahmad Dhani kenapa? Ini bukannya orangnya Ahmad Dhani gini yang agak-agak tengilin dan lain-lain. Terus bilang aja gue sangat mengagumi karyanya gitu. Terus bla bla bla. Terus ya udah standar dikasih lagi ini kan, kasih tulisan, lo suruh baca kan. Ya udah suruh pura-pura jadi penyiar. Udah ya udah akhirnya masuklah dari berapa ya, gue lupa, dari 100 berapa akhirnya jadi 50 gitu. Ya udah masuk terus 50, 30, ikut training dari 12 atau 16, 12 atau 15 gitu. Training akhirnya masuk angkatan gue 4 orang. Siapa aja? Gue ada yang namanya Tiko, ada namanya Yudit, sama satu lagi gue lupa lagi. 4 sama Pinung, namanya Pinung sekarang siaran di Jak FM. 4 orang. Tapi tetap yang paling ikonik lu sih dari 4 itu. Apa? Paling ikonik lu. Iya gak sih? 4 yang masih siaran gua sama Pinung sih. Pinung sekarang di Rivin sih di Jak FM sih gitu. Ya itu. Jadi lu tahu Vivi Koster ya misterinya. Iya, akhirnya gue tahu. Vivi Koster itu terkenal banget bro di era itu. Lo bisa tanya semua orang di era pasti tahu Vivi Koster, dan mulutnya itu sadis gitu. Jadi kalau lo kayak lo sempat ini nggak sih kalau training pakai kaset? Iya. Ya udah gitu selesai jam siaran, kalau nggak subuh kan? Iya betul. Ya sadis banget ya. Iya gila. Padahal nggak perlu kayak gitu ya. Emang bangsat deh kayak. tapi di zaman itu maksudnya grup MRA tuh kan terkenal dengan angkuh gitu kan. Sombong banget nih kan. Trax, hard rock, radio ya kan. Masih MTV Sky tuh. MTV Sky. Masih bisa bayar mahal tulisan MTV-nya. Iya, bener. Lu merasakan euforia itu? Gue ngerasain banget sih. Bisa dibilang tuh Radio Star zaman dulu tai lah. Radio Star tuh emang rockstar banget kan dulu kan. Gokil men. Maksud gue, lu tuh siaran, gue gak tahu deh sekarang masih boleh naik atau enggak. Zaman dulu tuh masih boleh orang naik, itu nunggu di sofa kuning tuh, sofa legend kuning tuh. Itu rame banget, bawain makanan, nungguin kita sampai selesai siaran. Apalagi yang prime time pagi gitu. Itu rame cuy. Itu masih cuy sampai sekarang? Masih, culture itu masih. Tapi boleh masuk berarti kan? Jadi sejak baru banget. Sejak kehilangan laptop banyak jadi nggak boleh masuk. Nah waktu itu udah boleh lagi. Udah boleh lagi. Waktu zaman awal gue siaran udah boleh terus.
baru sekitar 2 bulan lalu. Kejadiannya ada yang creepy gitu deh. Masuk terus gitu. Akhirnya udah nggak boleh. Iya. Creepy ke cewek ya. Jadi cewek tuh fansnya Cindy apa siapa? Paham gue. Gitu. Tapi dulu gila sih men, impactnya gila sih. Ada yang kayak gitu, terus ada yang kita selesai siaran di bawah nungguin. Anjir. Terus ada yang selesai siaran nunggu, sudah gitu nanya, pulang sama siapa kak? Sendiri, bawa mobil, iya. Aku boleh nebeng nggak? Bingung kan lo? Bingung. Aduh. Antara kasihan dan bingung antara gitu kan. Terus ya udah, ya perbanyak alasan lah. Gitu. Tapi kalau waktu itu bagus sih, gue nggak pakai alasan sih. Ini pertanyaan menarik. Gue sering mendengar si A ini katanya sama pendengar nih, si B ngamar sama pendengar gitu. Sempat ada momen-momen seperti itu di era lo? Ngamar? Iya. Ngamar, nggak tahu ya, menjadi ngamar bersama pendengar. Menjadi sebuah identitas rahasia masing-masing kali ya saat itu ya. Tapi yang bisa gue bilang bener deh, Radio Star tuh it's a star banget era itu sih. Gitu. Terus kita ngadain event tuh juga ya lebih berasa sih kalau ketika lo ngadain event tuh kayak kita bilangnya zaman sekarang engagement tuh lebih gila gitu, euforianya lebih gila gitu kan. Terus ada yang gua nggak tahu di zaman lo ada high school award gitu nggak sih? Track Ambassador Award itu udah nggak ada kan? Udah gitu apalagi lo ngundang siaran anak SMA kan cuy, School Desak. School Desak. Bibit-bibit unggul. Bener ya? Iya. Itu tuh. Itu kan yang engagement yang tinggi yang sekarang udah hilang kan. Iya. Ya kalau di Prambors istilahnya DJ kamu anak SMA masih siaran. Iya. Sekarang kan udah nggak ada. Bener-bener radio format semua. Betul. Ya kan? Jadi engagement lo cuma lewat digital doang. Nah, dulu tuh berasa kalau gue di gitar tuh di efek bilangnya analog lah, bukan digital gitu. Dan itu enak banget sih rasanya gitu. Kayak lo nongkrongnya, terus lo selesai siaran juga lo ketemu. Ya ibaratnya gue selesai manggung ketemu dengan orang-orang yang nonton gue gitu. Itu menyenangkan sih gitu. Terus efeknya juga radio kan lu masih baca WhatsApp ya, gue SMS zaman dulu. Oh itu lebih mantap sih. SMS sampai nelfon. Anjir. Nah, itu banyak sih gitu. SMS banyak gitu, terus kayak kalau orang di jalan rasanya kita ngomong pas itu kan happy banget ya. Iya. Hati-hati jalan ya, awas hujan gitu. Misalnya anak tracks gitu. Ini ada sebuah lagu dari apa gitu. Kak makasih ya diputar lagunya. Iya. Lo nggak tahu ya rasanya penyiar kan gitu kan? Iya benar. Iya. Momen pertama kali lo siaran seperti apa, Rom? Ingat banget gue. Itu gila banget tahun 2004, tahun baru. Gue dikasih tahun baru cuy. Malamnya gue inget, gue nggak bakal lupa malamnya gue sama Niji masih belum rekaman dan kita masih regularan. Itu gue main dulu di Kemang sini di Bangka ada kafe namanya Kekun. Oh iya, kayak ada stripnya gitu. Kekun ya. Kekun, gue manggung di situ cuy. Selesai kelar jam 2 pagi, jam 3 pagi, anjing gue nggak pulang. Gue langsung ke lantai 8 dengan kalau jam segitu kan baru lift service belakang yang nyala. Iya benar. Gila men, gue deg-degan banget sih. Jadi gue pikiran gue manggung itu tuh gue bawa kertas. Lo tau nggak materi-materi kan zaman dulu harus lo siapin. Iya benar. Nggak bisa browsingnya langsung browsing. Betul. Iya kan udah gitu kalau lo baru siaran pertama 3 bulan pertama, lo masih di review. Betul. Lo belum tahu Vivi Koster kayak apa. Tapi karena Vivi Koster kita bisa jadi gini sih. Oke. Apa namanya? Itu gue gila. Gue ingat banget, gue siaran jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, tanggal 1 Januari 2004. Itu hari pertama gue siaran, abis manggung malam. Itu rasanya anjing banget sih. Gila deg-degan gak bisa tidur gue. Parah sih. Parah. Melakukan kebodohan apa lo di siaran lo? Ya standar lah ya, naikin slide telat, lagu belum diputer. Udah gitu, apa namanya? Lupa buka mic gak? Sempet gak? Lupa buka mic kayaknya iya kali ya. Nge-cue lah. Nge-cue tapi kedengeran on air itu. Itu kan pertama-tama kan gitu kan ya. Nge-cue kedengeran, oh kok gue salah naikin slide nih gini. Standar lah. Terus udah gitu kayak lo apa-apa zaman dulu kan nggak tahu ya kalau gue berusaha gimana caranya biar bisa gong. Tapi kan kita harus nyari personality kita sebenarnya bisa gong atau enggak kan. Iya. Jadi semua materi gue gongin gitu. Gitu terus ya stres itu standar lah ngebaca. Kalau awal-awal tahun nggak ada adlibs untungnya. Ya nggak ada adlibs. Jadi baca materi yang kayak nadanya naik turun gitulah gitu. Kebodohan bego lah yang selama 4 jam
nggak keluar dari ruang siaran. Kalau sekarang kan ya kita lebih santai lah ya. Iya. Gitu. Jadi kayak mau kencing pun gue nggak mau kencing saat itu, anjing gue takut banget gitu. Gila sih, inget banget. Jadi ya itu jatah gue waktu itu pertama kali 1 Januari 2004 kebetulan tahun barunya Jumat, 1 Januari 2004-nya hari Sabtu. Jadi gue siaran tuh weekend dulu waktu itu. Oke. Mulai dari weekend lah. Benar, pasti. Start gitu. Yoi. Terus berapa lama akhirnya lu di Trax? Jadi gue pertama MTV Sky itu selama kalau nggak salah 2 tahun ya. Oh ya, sudah MTV Sky. 2 tahun. Habis itu perubahan dari MTV Sky ke Trax FM. Itu gue lagi yang siaran jam 9.12 malam. Oh. Itu malam Minggu cuy. Anjir. Malam Minggu 9.12 malam. Ya udah jam 12 malam gue cuma ngomong oke, MTV Sky berubah nama menjadi Trax FM. Oke. Gitu. Be good, be good, be better. Apa? Betul. Be good, be cool, be good, be better. Gitu. Langsung gitu udah. Gitu. Jadi gue ngalamin juga, jadi perubahannya ya di gue juga waktu itu jam 12 malam. Oke. Iya gitu sih. Lu ngalamin semua tuh berarti ya? Ngalamin. Dari situ lu kayak radio? Jadi 4,5 tahun. Habis itu 4,5 tahun, habis itu Niji udah jalan, kemudian ya album kedua. Niji itu tahun berapa sih? Niji tuh keluar album pertama kali 2006. 2006 album pertama? Album pertama, 2005 sempat ngeluarin single, 2006 tapi udah album pertamanya 2006. 2006 tuh yang bukan musika, yang indie? 2005 yang masih indie, 2006 yang musika. Oh, 2004 tuh start siaran? Iya. Oh, itu tahun-tahun sibuk lu berarti itu ya? Jadi akhirnya gue 4,5 tahun, terus kebetulan udah album kedua di 2008 menuju 2009. Itu udah hektik banget sih gitu. Terus kayak gue udah banyak absen kan gitu. Dan zaman dulu kan tidak mengenal yang namanya taping atau voice track betul. Kecuali chart show ya. Betul. Bener nggak? Nggak ada gitu dulu. Betul, orang baru berapa bulan kok kita voice track. Ya kan nggak boleh men. Udah RCS tapi kan lo nggak boleh voice track zaman dulu. Nggak dilarang, no. Haram. Iya kan, padahal ada alat ya buat apa ya. Iya bener, setuju gue. Terus akhirnya ya udah gue resign 2009 atau 2010 gue resign. Alasannya karena gue udah banyak absennya gitu. Buat gue lebih ketanggung jawab ketika gue diganti orang ataupun partner gue. Kebetulan gue lama siaran sama Ocha. Ocha Oriona. Jadi gue siaran pertama School Desak Weekend sama dia. Terus abis itu gue siaran Zona Cinta. Gila men. Zona Cinta itu lama juga sama dia. Akhirnya udah padahal udah didikitin kayak seminggu cuma 2 kali, seminggu cuma 3 kali. Tetap aja gue banyak absen kan. Akhirnya gue kayak gue gak enak nih sama anak Trax-nya, gue bilang gitu. Gue lebih ke gitu tanggung jawabnya. Jadi gue bilang gue resign dulu deh gitu. Gue harus prioritas dulu gitu. Ya udah akhirnya gue resign. Udah gue 4,5 tahun tuh di Trax FM. Tapi abis itu kayak radio kan? Abis itu 2 tahun kemudian gue ditelepon. Oke. Sama Vivi juga. Vivi Koster juga. Lo mau siaran lagi gak? Mau di mana nih? Ini di radio nih. Kayaknya lagi butuh penyiar. Oh gitu. Tapi gue bilang wah gila, tapi gue juga lagi gini. Enggak, lo bawain chart show aja lah gitu. Gitu. Chart show-nya kebetulan juga yang akhirnya jadi kayak daily program gitu cuy. Senin sampai Jumat gitu. Ya udah akhirnya gue iyain, ya udah gue iradio 7 tahun. Lama juga dong berarti. 7 tahun dari. Tapi itu semua chart. Tapi gue ya standar lah, kalau orang nggak masuk gue gantiin pagi, orang nggak masuk gue gantiin sore gitu kalau gue bisa gitu. Gitu sih. Oke. Tapi kalau program gue chart Senin sampai Jumat. Lebih berkesan mana, di Trax atau di radio? Anjing, susah nih jawabnya. Wah. Oke, dua-duanya sama-sama di Emera gitu. Cuman kalau di Trax FM mungkin waktu itu karena gue awal dari segalanya gue menjadi penyiar radio. Terus gue banyak pelajaran di situ sama lebih ke teman-temannya lebih gila sih dulu. Trax berarti. Iyalah, kan lo tahu sendiri lah. Gitu. Tapi lo setuju gak sih kalau Emera tuh sebagai apa ya? Sebagai induk untuk lahirnya banyak broadcaster bagus gitu? Setuju gue. Setuju banget gue. Dimanapun ya, karena udah jadi penyiar Gen FM atau apa, dulunya Trax atau dulunya Emera. Iya. Dimana-mana gitu ya. Gue setuju gue. Gitu. Gue bilangnya sih dulu sama teman-teman yang mungkin udah lulusan Emera, bilang Emera tuh corong network loh.
Iya, corong network. Ya, lo tahu sendiri lah pertama kali siaran pasti lo tanda tangan si kontrak itu honorer per jamnya berapa Yes. gitu. Mungkin gue nggak boleh nyebutin berapa harganya sih. Gak apa-apa ya cuek ya. Gue zaman dulu 7.500. Anjir. Masih lebih mahalan ininya ya cuy. Ada transport kan? Ada. Transportnya ceban. Siaran 7.500. Jadi misalnya siarannya 4 jam, berarti 7.000 kali 4 plus transport lu 10.000. 10.000. Berarti 7.000 kali 4 28.000. 38.000 lu dapat dalam sekali siaran. Iya. Habis cuma buat bolak-balik doang kan. Iya, gila sih. Iya, maksud gua kalau kita ngomongin siaran dulu awal emang lo bukan mencari, pasti awal lo emang harus lebih cari networking dulu. Nggak semuanya lo hargain dengan duit gitu. Akhirnya kan setelah lu di situ udah settle, ya lo pun akan jadi sesuatu juga gitu kan. Ya maksud gue lo bisa kayak MC, VO. Ya lo dapetnya bonusnya banyak cuy. Banyak. Gue nggak pernah VO, gue dulu siaran di MTV sih atau ini ada studio Katukat atau apaan nih? Gue pertama kali VO di situ juga. Iya, VO-VOan gitu dapet dari situ. Lumayan sih VO tuh. Terus jadi dubber juga gara-gara itu. Ya banyak sih manfaat. Dubber kartun pernah lo? Gue dubber ini cuy dulu. Turtle. Jadi Turtle waktu itu tayang di dulu tuh apa ya, HBO atau Star World gitu. Jadi dia nyari orang-orang gitu sih. Udah jadi dubber. Jadi mau lo tau kan kalau bilingual 1-2 gitu nah. Yes. Ya Indonesianya waktu itu dibikin special event gitu. Jadi gue waktu itu ngisi siapa gitu, lupa gue. Turtle kartun gitu. Oke. Ya pokoknya yang salah satu ninjanya lah ya. Iya gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang Niji nih. Ya. Mantep banget tadi kan udah lu bilang 2004 lu pertama kali siaran tapi lu manggung juga sama Niji. Ya. Niji 2004 startnya. Niji start 2002. Oh, lebih lama lagi. 2002, lebih lama lagi bener. Di gudang peluru ya? Iya, itu tempatnya Andro ya. Ngumpulnya di situ karena Andro punya studio dulu di rumahnya. Oke. Iya. Nah, lu menjalani mimpi lu semua kan? Semua sudah tercapai. Bener. Lu jadi broadcaster, checklist. Tadi impian lu di pas nama SD. Lu jadi rockstar juga checklist. Oh sih. Iya sih, broadcaster, rockstar semuanya udah checklist. Gua sih cita-cita gue bener. Kelas 6 gue udah mikir gitu. Gimana rasanya mencapai titik itu semua? Kalau ditanya gimana rasanya, gue ngerasa salah satu orang yang gue beruntung bisa mencapai cita-cita gue. Abis itu yang berat itu selalu tanya terus lo mau ngapain lagi gitu. Kalau ditanya mau ngapain lagi ya udah gue sih tinggal menjalani apa yang udah gue dapat sekarang. Entah itu bentuknya bisa berubah macam-macam, tapi yang jelas positioning gue memang gue sudah status gue sebagai musisi sama broadcaster, udah gitu aja sih, sesimpel itu gitu. Oke. Kayak gitu sih. Dan bahagia dong berarti. Gue bahagia dan maksud gue zaman dulu lu ngeband, lu jadi penyiar itu dibilang nggak bisa ngasilin penghasilan. Iya kan? Sekarang semua lahan kebuka cuy. Cita-cita orang pengen jadi apa? YouTuber. Iya. Sekarang udah beda gitu. Benar. Jadi gue senang juga kayak musisi, kayak broadcaster itu udah menjadi penghasilan hidup lo, pekerjaan lo gitu. Oke. Dan menurut gue sih udah nggak ada malu lagi. Lo kerjanya apa sekarang? Oh gue siaran. Oh di mana? Oke. Gue penyiar, gue broadcaster. Kalau dulu kan broadcaster tuh apa ya? Seriusan dulu kayak gitu? Iya cuy. Gue kira dulu lebih dipandang rockstar lagi. Tapi nggak, maksud gue kalau kita ngadepin kayak keluarga gitu. Konvensional gitu pasti lo tanya, emang hidup, emang ini. Gitu. Coba deh kerja yang bener aja gitu. Lu sempet dimarahin sama orang tua? Sempet gue. Lu kuliah jurusan apa sih? Gue jurusan mesin gue. Nggak nyambung kan cuy. Di? Gue Pancasila. Oke. Lulus tapi? Lulus akhirnya setelah hampir 8 tahun ya. Yang penting lulus kan. Iya. Orang tua sempet marah? Marah lah. Standar lo orang tua, maksud gue marahnya juga kalau lo nggak ada pembuktian kan saat itu. Menurut gue sih ya orang tua sih cuman lebih ke pembuktian sama sebenarnya tanggung jawab mereka sama anak gitu doang gitu. Terus tahun berapa akhirnya lo bisa membuktikan itu? Yang bikin mereka diem tuh? Ya itu setelah gue punya album di 2005-2006 gitu. 2005-2006 gue bisa buktiin bahwa musik bisa menghidupi. Kita bisa hidup dari musik. Terus juga siaran VO gitu ternyata juga menghidupi gitu. Jadi mereka juga tahu kayak awal-awal gue dibayar 7.500. Cuman buat gue itulah nilai usaha yang kita tempuh gitu. Dan itu terbayar buat gue. Sampai hari ini gue terbayar gitu. Bener. Gitu kan
istilahnya CV lo berarti siaran tuh udah kayak hampir 14 tahun gitu. Iya benar-benar lama juga loh. Iya dari 2004 ya 16 tahun malah. Gokil sih. 16 tahun ya itu CV lo kan. Iya. Lo siaran di mana aja gitu. Kalau orang radio lagi udah lo tinggal kayak karyawan baru pindah tapi dengan rate yang berbeda. Udah. Iya benar. Sebenarnya udah gitu doang kan. Setuju. Cuman di bidang yang lain. Oke. Sebenarnya kantoran juga jatuhnya kan. Bener. Balik lagi sekarang ngomongin tentang cita-cita lo, salah satunya adalah lo pengen lihat karya lo ada di toko-toko musik gitu ya. Gimana perasaan lo waktu lo akhirnya ngelihat cover album Breakthrough ada di toko musik? Toko musik mana? Happy banget sih. Gue inget banget, happy banget. Lo ditelepon nih bangun tidur udah rilis gitu atau gimana? Nggak dibilang rilisnya gitu? tuh kalau saya November, gue lupa tanggal November, tanggal segini. Langsung cuy, Nora gimana? ngecek gue ke Duta Suara. Anjir. Terus dulu ada di Menteng Plaza, gue lupa nama toko kasetnya lantai 2. Itu legend juga deh. Terus ke Aquarius ya. Terus udah gitu awal-awal tuh jadi kayak kita ngecek semua toko kaset dan ada gitu. Saya happy banget rasanya. Lu beli sendiri gak? Gue beli sendiri. Jadi gue inget banget pas si ternyata saat itu laku tuh 500.000 kan. Wah gila, fisiknya laku 500.000 CD sama si kaset. Terus akhirnya gue mesen juga sama anak, kayak satu anak mesen kayak 20, mesen 50 gitu. Ya kita norak, kita beli terus kayak disimpan di rumah. Terus kita ada yang kayak kalau zaman dulu lebaran tuh kayak orang mau dong kasetnya gitu. Kayak bagi-bagiin akhirnya ke iya, saudara. Juga saudara kayak gitu sih. Oke. Ya salah satu bentuk apresiasi kita juga sih gitu. Iya, karena mereka udah doa. Ya karena maksud gue kayak lu ketemu saudara, apalagi gue Padang nih, gue cerita nih. Oke, boleh. Gue Padang gue bukan Padang yang dagang cuy. Jadi pride-nya itu adalah pride belajar pendidikan, ngerti nggak lo? Ya tapi kita Padang. Padang. Nah tapi Padang kebagi dua. Tony sama Niki. Yoi, orang Padang, orang Awak. Jadi Padang itu bagi dua kan. Padang ada yang Padang pride-nya itu tukang dagang jualan sukses, ada yang pride-nya itu lebih ke pendidikan. Ya gengsi lah gitu. Kebetulan gue yang pendidikan semua. Yang tuh lihat tuh anak si ini dokter. Tuh lihat tuh anak si ini S2. Sama nggak cuy? Sama kan? Sama gitu. Terus lihat lagi nih anak si ini tuh, lihat tuh ini jadi pengusaha apa gitu. Terus gue kayak anjing nih. Gue kayak ini terus buat gue sebuah pukulan buat gue. Jadi ketika gue berhasil dengan Niji, gue lebaran, di situ lagu baru punya Pride. Mereka yang minta kaset gue, boleh dong kalau ada show datang dong, diundang dong, gini. Kalau sekarang kan kalau ada acara kan kita bayar dong tiket, berarti mensupport ya kan. Kalau dulu ya udahlah saudara, ya udahlah. Masuk backstage. Oke. Iya cuy, jadi buat gue kayak mamam nih perubahan. Gue bukan sombong tapi maksudnya apa yang lo tempuh akhirnya bisa tercapai juga gitu. Nggak gampang juga, cuman ya harus usaha gitu. Nah saat itu gue sama anak-anak kayak happy banget, kecapai lah gitu. Dan ternyata realistisnya adalah ketika lo udah masuk industri gitu. Jadi gak segampang itu ketika lo masuk industri kan lo udah mulai psikis lo berubah. Oh iya? Iyalah, psikis lo berubah dari lo bukan siapa-siapa, orang tahu lo. Terus saat itu kayak bentar ya, ada mobil lewat ya. Terus kayak lo zaman dulu tuh turnya parah men. Kalau sekarang kan gak ada tur ya. Jadi kayak lu tur kayak 3 bulan gak pulang, 2 bulan gak pulang. Nah itu udah hal yang biasa. Yang senior kayak Padi gitu, kalau nanya sama Mas Pio pernah gak pulang berapa lama? 1 tahun. Anjir. 1 tahun lebih gitu. Karena emang dulu kalau tur tuh nyambung cuy. Udah kayak Coldplay gitu berarti. Nyambung terus. Kayak gue inget Mas Bimi pernah ngomong berapa lama gitu gak pulang juga gitu. Kalau gue baru paling lama gue 3 bulan tuh sama anak-anak gitu. Dari 3 bulannya psikis kita beda. Itu yang bikin berantem makanya di jalan kan. Ketemu lo lagi gitu. Ya kayak gitu sih. Sempat ada star syndrome gak sih, momen star syndrome? Ya kalau star syndrome pasti semua orang pernah ngalamin sih feeling gue. Ketika lu kayak orang tahu lu gitu. Tinggal lo mau nanggapinnya kayak apa gitu. Lo mau mempergunakannya atau lo mau biasa aja gitu. Kan tipikal orang beda-beda tuh. Iya. Ya kayak gitulah gitu. Dan gue sama anak-anak menikmati aja di setiap kota. Kalau zaman dulu ya, kalau kita singgah ada distro apa gitu, disamperin, tolong ya, terus malamnya pakai. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Tanda tangan di fitting room. Iya, kalau sekarang mungkin buat influencer dan selebgram ya, semua dikirim di stories. Kalau dulu enggak. Kalau dulu di kota apa, di hotel apa, disamperin, ini baju gini-gini, gue sekalian aja.
ini kayaknya kita kurang deh. Maksudnya kita juga baik buat kru kita dan lain-lain kan sekalian gitu. Jadi ya gue kadang-kadang menikmati sih apa yang didapat saat itu sih. Kocak aja sih awal-awal seperti itu sih. Semua dikasih. Ibaratnya kalau sekarang lo dikasih lo stories lah gitu. Kalau dulu kan lo dikasih mereka cuma minta foto lo, taruh di distro mereka, terus lo pakai malam manggung gitu. Seperti itu udah mereka udah seneng banget sih gitu. Diajak ke tempat makannya ya kayak gitu juga sama. Kurang lebih masih mirip-mirip. Masih mirip aja, bedanya sekarang lo bisa ditaruh di digital semuanya gitu. Lanjut sekarang ngomongin tentang album lo kan breakthrough banget itu kan, banyak banget review positif, bahkan sampai ada versi Inggrisnya juga gitu. Itu gimana rasanya, maksudnya kayak lo album pertama udah gokil banget cuy, jadi soundtrack Heroes lagi. Gila kan. Itu sebuah fenomenal yang buat kita sendiri nggak nyangka. Heroes tuh kayak Stranger Things anak sekarang nih ya, buat anak sekarang yang lagi nonton. Cek aja. Heroes tuh kayak Stranger Things, lu bayangin ada di Indonesia jadi soundtrack Stranger Things gitu. Kayak gini. Dia sempat ngeluarin season 3-nya nggak sukses kayaknya. Udah nggak jelas. Jadi Heroes kayak Stranger Things bener sih. Jadi orang punya superpower saat itu. Jadi si album Breakthrough ini emang fenomenal sih sampai hari ini ya. Sampai hari ini sampai kemanapun gue pergi pasti orang ngebahasnya Breakthrough, sampai akhirnya ada sebuah survei yang bilang kalau zaman dulu pasti di setiap mobil orang ada kaset Breakthrough. Sama stikernya cuy. Iya. Gue punya stikernya. Masih ada. Stikernya keren banget. Masih ada yang silver itu ya? Iya, bisa mantulin cahaya. Iya, masih ada yang silver ya. Iya, benar. Masih ada yang silver. Iya, jadi ya buat kita emang album sejarah banget sih di saat itu. Terus pengerjaannya juga bahwa biasanya kan kalau band atau apa grup ada cuma satu orang gitu. Nah kalau di sini emang semua orang songwriternya punya lagu masing-masing gitu. Kayak gue di situ ada lagu gue Sudah sama Breakthrough-nya tuh lagu gue juga tuh. Terus masing-masing kayak dulu Ariel sama Giring di Hapus Aku, terus Randi di Kau dan Aku. Manusia Sempurna siapa? Manusia Sempurna tuh Andro sama Giring. Oke. Gitu. Terus ya semua tuh mencurahkan masa mudanya untuk menulis lagu. Jadi emang jujur banget sih. Jujur banget. Terus namanya juga kayak pasti nih band kalau misalnya baru rekaman album pertama nothing tulus men, nggak ada yang lo pikirin tuh teknis. Terus lo nggak mikir apapun, lo rekaman ya jujur aja gitu. Gitu. Emang album pertama tuh album semua orang paling jujur sih, nggak mikir apa-apa gitu, santai banget gitu. Dan itu emang kenyataan. Berikutnya karena lo udah bisa beli alat, lo udah tahu teknis, mikir. OBM mau double pedal nih gue. Mikir, terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mikir, diskusi. Kalau dulu rekam aja udah. Gitu. Jadi yang terjadi ya album pertamanya seperti itu sih gitu. Dan gue juga sempet ngeluarin 10 tahun Breakthrough kemarin tuh ya tahun 2015 ya. Itu vinilnya juga. Vinilnya itu kemarin kita ngeluarin kalau nggak salah 500 ya. Itu sih udah langsung hilang juga sih gitu. Emang sebuah album yang fenomenal sih. Gila banget sih, karena ini gue mau jujur juga. Single ada 7 men, 7 atau 8 ya? Banyak cuy, Child, Heaven. Yang 7 atau 8 ya? Kau dan Aku. Iya, benar. Iya kan? Gila. Itu lagu yang bikin gue akhirnya bermusik cuy. Serius loh? Heaven cuy, gue akhirnya belajar main bass cuy. Anjing. Sumpah itu zaman gue SMP. Dan ini gue confession juga gitu ya. Emak gue itu bela-belain gue, nemenin gue ke SCTV cuy, Studio Penta anjing. Niji by request. Gue minta bang pik bang gue kayak gitu. Tai lo bar. Beneran cuy. Tai lo bar. Gue tuh dulu seneng banget dapet pik lo, belakangnya tanda tangan gitu, anjing. Gue pamerin ke sekolah-sekolah nih, mampus nih gitu-gitu. Anjing serius lo bar. SCTV Niji by request. Gila anjing di Penta lagi nyondol banget. Tahu kan lo? Iyalah. Iya. Belum ada inbox cuy, itu cikal bakal inbox sih menurut gue. Iya, by request tuh kayak sejam bersama itu lah. Itu keren banget itu acara itu. Iya sih. Abis itu ada yang kedua kali berikutnya kan, ada lagi kan. Iya. Itu yang Breakthrough tuh awal gue ada yang Breakthrough pertama sama yang kedua. Yang kedua tuh kalau nggak salah sendiri. Yang pertama tuh gue sendiri juga sih. Yang pertama launching, yang kedua tuh udah berjalan berapa lama. Abis itu ada by request lagi di sini. Iya. Itu gue datang semua. Gue masih pakai ampli orange berarti ya? Iya. Iya, ampli orange. Iya, ampli legend, ampli orange kan. Itu lu keren banget. Bahkan ya, lu punya dulu majalah Hai itu ada yang edisi spesial. Edisi spesial Niji cuy. Ada poster-posternya, ada quotes favorit lu. Lo tau gak yang wawancara siapa? Siapa? Yang wawancara vokalisnya Backbone, Mas Dedi. Masih jadi wartawan men.
Apa namanya? Hai khusus Niji semua. Kalau khusus satu edisi itu apa namanya? Hai apa? Gua namanya Hai booklet apa gitu. Iya, tahu kan lo? Itu terpisah dari Hai biasa kan? Terpisah. Itu yang wawancara Mas Dedi Backbone, cuy. Oh gitu. Masih jadi wartawan di Hai. Sekarang jadi vokalisnya Backbone. Oh gitu. Gila men, masa-masa itu gokil banget sih. Gila. Gua pulang pertama kali pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi besok ke sekolah tuh ya itu momen-momen Niji itu. Gila men. Jadi kayak di hidup gua sih Niji punya peran gede banget cuy. Yo, thank you Bar. Parah men. By request. Niji by request. Google Studio Penta. Studio Penta. Parah sih. Lanjut nih, gue juga mau inget lagi tuh waktu itu apa lagi ya? Tadi kan udah majalahnya Niji by request, terus apa lagi? Oh, pensi pertama gue itu adalah untuk nonton Niji cuy. Di SMA? Di SMA 61 United yang akhirnya kebakaran. Rusuh. Yang di mana, Senayan? Parkir Timur Senayan. Oh iya, Senayan. Lo ada dua Maya, ada di upstairs, ada netral. Pokoknya gue ingat ada Zik in the Popo, pistol Itu air. kebakaran cuy? Iya kan depannya rusuh. Tiketingnya tuh kebakar. Iya, itu gue inget banget kelas 1 SMP gue pertama kali pensi tuh. Gila men. Gila lo. Iya. Serius lo datang? Seriusan cuy. Seriusan. Gila. Ini gue 61 ya, 61. Iya benar 61. Setelah itu pensinya udah ada lagi 61 ya kan. Iya, pertama kali pensi gue inget gue main SMA 4 terus PL tuh. Oke. 61 udah gede tuh. Hapus aku udah rilis. Iya. Itu gue ingat banget manajer lu Mas Feli. Kok lo tahu sih? Lo tahu Bar, serius lah. Men Mas Feli cuy. Itu udah almarhum tuh. Oh gitu. Udah, Feli almarhum. Jadi ada dua manajer gue yang udah almarhum. Enggak tahu kenapa udah ya duluan lah ya. Pertama Feli almarhum, terus yang kedua tuh tahun lalu ada namanya Mas Aam. Oke. Ya, jadi dua manajer Niji memang udah pergi duluan sih gitu. Cuman lo gila sampai hafal namanya sih, hebat banget. Gila men. Akbar kira research nih tay. Gila men. Tapi parah men. Gue tuh sampai kayak hari ini gue mau berangkat tuh kayak gue bilang, "Mah, aku mau interview Rama Niji nih." Oh seriusan gitu? Iya, serius banget. Nyokap bokap gue tuh nganterin gue, ini kayak ini salah satu titik balik hidup gue sih. Gila. Gue ketemu lo duduk bareng sini. Gila ya. Parah. Oke, ngobrolin lagi Niji gitu ya. Niji berevolusi banyak segala macam, bahkan di DWP pun gue juga nonton Nef. Tahi beneran? Seriusan? Oh tahi ya Barah? Gue dateng cuy, gue nonton Nef cuy. Nonton sore banget dong lo? Nonton gue dari awal. Gue main jam 3:30 loh itu. Enggak. Jam 4 ya? Enggak. Gue main 2 kali tuh. Lo kan ada yang jam 7 kan? Gue lupa gue mainnya sore atau maghrib ya? Pokoknya deket-deket maghrib jam 7. Nggak mungkin jam 4 ya? Iya, di Neon Jungle kan? Iya, gue nonton. Iya. Bener-bener jam 6 apa jam 6 ya? Habis maghrib kayak. Gue nonton. Jadi kalau lo mau tahu gitu, Niji kan juga ada electronic versionnya. Iya. Itu gue nonton tuh, gila main kaos lu nyala-nyala. Dan itu tuh gue pas ngeliat Nef tuh gue kebayang Heaven versi remix. Iya, kan dibawain juga kan. Itu futuristik banget kan. Di saat itu tuh futuristik, gue kayak wah ini kayak Daft Punk nih gitu. Lu ngerasa seperti itu gak sih? Jadi konsep Nef itu sebenarnya datangnya dari Randy. Ya kan FYI kan lo tau Randy itu sangat elektronik banget. Iya. Dan emang itu microcore-nya ikonik juga tuh dulu. Iya, dulu semua orang beli microcore. Semua orang beli microcore gara-gara dia. Sekarang microcore-nya agak-agak rusak nih. Tapi nggak bisa diganti, cuman itu doang, nggak ada yang ngeluarin lagi kalau nggak salah. Terus ya udah dari Randy dengan waktu itu kita mikir alter egonya Niji gitu. Alter egonya Niji yang di saat semua orang bikin akustik, bikin lagu lebih lebih indah dengan orkestra dan lain-lain. Terus kita apain ya aransemen dan lain-lain untuk untuk bikin suatu breakthrough lagi gitu. Saya Randy came up sama si ide Nef ini, Niji electronic version gitu. Karena dia lihat sekarang kan saat itu lagi ya musim EDM banget kan juga. Tapi belum ada band EDM berkiblat dari sebuah band yang namanya Soulwax di luar negeri. Ya Soulwax akhirnya dikasih lihat kayak gini. Yaudah kita coba yuk aplikasin. Coba ternyata ya udah. Pertama kali launching itu gue inget di Kuningan City apa sih nama klubnya di atas udah tutup? Exodus. Ricky
anak malam memang. What's up BC? Kayak ada dong gini. Selamat siang, sore, malam DJ Ada. Apa namanya? Pertama kali di Exodus. Terus waktu itu kita ngundang wartawan dan lain-lain. Waktu itu ada acara streaming juga. Yang pertama dilihat sama orang satu sih, bengong cuy. Oh iya. Bengongnya karena pertama kok kayak gini nggak ngerti ya. Tapi setelah kita mikir, jangan orang nggak ngerti bengong semua. Tapi setelah kita presentasi Nef Plus itu, Nef, kita namanya Nef. Akhirnya ternyata kerjaannya jadi ada. Apa beda Nef sama Nef Plus? Oke, kalau Nef itu masih zaman original zaman dulu kita, Niji Electronic Version. Kalau Nef Plus ketika kita vakum, jadi Nef itu cuman berlima. Kalau kita ada giring Nef. Jadi Nef Plus tuh plus dengan siapa aja untuk kolaborasi. Oh. Maksudnya gitu. Oh, makanya ada Dea juga. Iya, gitu. jadi Dea ada Bams. Oke. Terus sempat GAC juga gitu. Jadi kita bisa kolaborasi sama banyak musisi lah gitu. Jadi namanya Plus tuh buat nambahin kolaborasinya gitu. Oke. Sekarang gue mau nanya, album paling sulit Niji itu album yang keberapa sih? Paling sulit? Udah 5 kan? 5 cuy. Album paling sulit sebenarnya album kemarin sih terakhir yang orang-orang pada nggak tahu, Love, Fake and Friendship. Kok orang-orang pada nggak tahu sih kenapa gitu? Iya, Love, Fake and Friendship itu orang nggak tahu. Oke. Jadi gue punya album kelima, bikinnya mati-matian banget. Sampai akhirnya minta Marco untuk jadi produser juga gitu. Itu bikinnya lama banget, dari workshop terus jadi ini juga, udah gitu bikinnya juga banyak sendiri-sendiri, terus vokal juga udah nggak mau ketemu sama gue dan anak-anak, kerjain udah sendiri-sendiri gitu. Lo bisa nanya Marco, wawancara Marco deh, kayak gitu juga gitu. Terus udah yang mati-matian, terus udah keluar album. Itu tahun berapa? 2017. Oke. 2017 akhir. Berarti sebelum lo vakum ya? Iya, bener sebelum vakum. Oke. Jadi album itu keluar, kebetulan waktu itu beliau tidak mau promo karena udah memutuskan untuk beliau ini giring ya? Iya. Sebut aja ya, lo yang sebut ya. Apa-apa lah. Iya. Beliau udah nggak mau, terus akhirnya tuh album ya sia-sia aja gitu. Jadi karena dia nggak mau promo, nggak mau dijalanin, ya udah selesai. Terus udah gitu ya labelnya juga nggak mau promoin karena kan mereka mikir buat apa gue promoin tapi lo juga nggak jalan gitu kan. Gue ngeluarin duit dong buat promo. Karena nggak ada promo sama sekali, bahkan sampai orang nggak tahu Niji punya album 5 gitu. Dan yang sempat kita promo justru di Malaysia. Jadi rilis, gue sempat ke Malaysia seminggu, mereka cetak CD cuy. Oke. Jadi kalau pesan CD di Malaysia, sampai seorang Hasif Ardiansah, anak skena, pengarsip kita. Hasif itu mesen CD Niji Love, Fake and Friendship itu di Malaysia. Oh gitu cuy. Akhirnya orang-orang nanya, lo punya album 5 emang? Sampai Kang Ronald dan lain punya album 5? Punya Kang gitu. Jadi orang tuh nggak tahu album itu exist. Oke. Karena kayak mendep, kayak bot, udah gitu aja. Anjir. Padahal kalau dari segi, jujur dari segi materi, dari segi aransemen, workshop, kemudian kualitas dari sisi kita ya, kualitas untuk rekaman dan mixing mastering tuh udah gila banget sih gitu. Cuman ya jadinya jadi tai. Gue seneng nih lu cukup belak-belakan ini. By the way ini lu aman banget ngomong apapun. Nanti sebelum tayang juga gue kirim kalau dulu. Aman ya? Gak apa-apa, gak ada yang disensor kok, silakan. Kita boleh ngomong anjing, tai segala macam boleh ya, aman ya. Itu selanjut sekarang ngomongin album kedua lo mantep, top up ya kan. Itu gokil. Gue suka juga, banyak track-track mantep. Abis itu ketika udah album ketiga nih, ini gue boleh jujur ya, gue ngerasa kayak ini bukan Niji yang kehilangan arah ya. Iya, itu lu merasakan hal itu? Album 3 tuh mulai goyang arah sih memang gitu. Ngerasain juga ketika ya gimana ya, dulu sempat disodorin juga saat itu lagi zaman Melayu kan cuy. Lagi zaman Melayu disodorin lah pertama kali namanya RBT 100 dan lain-lain gitu. Terus lo harus bikin yang agak-agak gampang gitu. Terus tadinya nggak mau akhirnya label lah bikin yang kayak gini sih. Ya udah, ya nggak sengaja juga ya yang agak-agak Melayu saat itu jadi si lagu Sang Mantan itu gitu. Ya udah dari situ kan gue juga ngerasa akhirnya kebelah dua ya. Jadi itu jadi penetrasi untuk orang banyak untuk lagi suka Niji. Tadinya kan kita bisa bilang 1-2 tuh niche banget cuy. Iya. Ya kan, dijaga banget tuh. Iya. Ketiga jadinya telurnya pecah gitu. Pecah tuh dalam arti kata ya bleber kemana-mana gitu. Gitu ya kita akui di situ sih gitu. Cuma ya
hikmahnya dari itu jadi penetrasi Niji jadi Mes. ngebantu Mes ke Second City cuy. Yeah. Oh. Ya kayak gitu sih gitu. Tapi emang kalau secara lo omongan identitas memang orang lebih suka 1-2. Udah sih gitu ya. Kayak gitu. Keempat gimana? Let's play 4 ya? 4 let's play kacau balau lah itulah. Seriusan? Tapi artworknya gue suka. Iya itu juga berusaha untuk gimana cara kita balik tuh. Waktu itu regroup juga sih regroupnya. Jadi kita nyewa villa kalau nggak salah di Puncak 1 minggu ya. Untuk regroup. Jadi bikin workshop segala macam, nulis lagu ya jadinya seperti itu gitu. Jadinya kayak gitu ya lagu-lagunya juga. Ya waktu itu kita rekaman juga method kita rekaman karena di rumah udah punya studio mini sendiri. Jadi abis workshop seminggu tetap nggak ketemu sih. Jadi kita kirim-kiriman file gitu. Berasa corona tuh ya. Nah, padahal coronanya sekarang. Iya kirim-kirimin file. Jadi kayak drum udah di tag. Waktu itu drumnya MIDI malah cuy. Oke. Ada MIDI-nya juga gitu. Jadi drum udah diberesin, kirimlah ke Andro Sibas, dari Sibas mecah ke gue sama Ariel. Jadi kayak tanpa tatap muka terus kirim ke Randy gitu. Jadi cuman tag vokal doang. Yang vokal juga cuma ditungguin beberapa ya saat itu ya gitu. Ya ada masa-masanya lah kayak gitu sih gitu. Jadi regroup itu sebenarnya tujuannya untuk kita kayak emang sih dari album 3 ke 4 tuh perjuangan banget cuy. Kan ada orang bilang kalau orang udah lewatin album 1 2 3 nah, kedepannya bakal selamat tuh gitu. Tapi menurut gue enggak sih, itu kutukannya gue kalahin. Mau 1 2 3 4 5 tetap aja ada yang keluar gitu. Jadi bukan masalah kutukan, emang masalah perjalanan aja sih gitu. Apa namanya? 1 2 3 yang ketiga tuh udah kayak bondingnya tuh kurang ya karena ya jujur aja intensitas ketemu kan hampir tiap hari. Dalam setahun juga apa namanya? Lebih banyak ketemu kita dibanding orang lain gitu. Udah mulai kayak circle-nya kan kalau lo udah selesai kerja lo mainnya pengen sama orang lain gitu kan. Mau nggak mau kan. Jadi mulai kayak gitu tuh. Akhirnya gimana cara regroup, makanya nyewa villa seminggu, habis itu bikin lagu. Habis bikin lagu ya udah ngerjainnya itu kirim-kiriman file itu sih. Jadi mungkin yang balik lagi nih yang gue rasain setelah gue loncat dulu ya. Boleh. Yang gue rasain adalah ketika sekarang gue ngomongin di chapter Niji, yang gue terapin sama anak-anak adalah semakin banyak orang di dalam, semakin bagus komunikasi kita, semakin kita sendiri yang urus juga semakin bagus komunikasi kita. Jadi intinya lebih masalah komunikasi. Jadi gue sama anak-anak sekarang kalau bikin apa-apa, kan biasanya gue punya lagu nih, kirim-kiriman atau apa, enggak. Jadi sekarang terapin, gue punya lagu nih, gue punya kayak gini, ini demonya, kita booking studio. Jadi walaupun sekarang lo studio bisa MIDI dan lain-lain, kita nggak workshopnya tetap harus analog. Justru komunikasinya justru di situ. Komunikasi di situ selesai, bikin draftnya, baru kita masuk ke perancangan. Ada di studionya Randy di Cinere, di Steve Smith. Dia bikin di sini, kita ngumpul di situ, selesai, rekaman bener. Jadi komunikasinya emang bener harus ada terus sih kita gitu. Nggak bisa kayak kirim-kiriman tuh rasanya beda. Ternyata engagement lu, koneksi humannya tuh yang penting gitu di Niji. Emosi itunya. Nah, beda rasanya ketika lu cuma kirim-kiriman doang. Dan itu kebukti ya di album lo itu 1-2 ketemu, 3-4 nggak ketemu. Iya gitu. 3 masih ketemu. Yang keempat sih. 4, 5. Terus akhirnya kemarin yang single-single tuh kita ketemu terus. Apalagi kayak Cinta Portal, Wadaw tuh udah ketemu terus gitu. Jadi kita terapin memang kuncinya sih di komunikasi gitu. Lu harus ya gimana sih, lu main drum, gue main bass, cuman kirim-kiriman jauh tuh rasanya beda ketika lu ada drum di depan lo, ini ada ampli bass dem itu ya maksud gue walaupun ada orang ngomong zaman sekarang kan bisa, tapi menurut gue rasa tuh nggak bisa diganti gitu. Yang ngerasain kan kita juga. Iya benar gitu. Oke, sekarang gue mau ke menu utama nih. Gue penasaran nih sebenarnya. Lu sempat cerita juga gitu kan di videonya Ari Lasso. Wow. Ya kan? Dan di situ gue ngeliat lu tuh yang paling emosi cuy. Iya gak sih? Dan gue ngerasa sebenarnya masih ada beberapa part yang ketahan sebenarnya. Karena mungkin ada personil yang lainnya, jadi porsi bicara pasti juga kebagi-bagi. Nah, momennya sebenarnya gimana sih waktu Giring keluar tuh emang seperti itu atau gimana? Ya sesuai waktu itu gue ngomong di videonya Alas. Jadi emang
yang gue sangat sesali sampai hari ini adalah ini. Jadi emang nggak bilang langsung. Buat gue itu udah underline. Itu lo menganggap kita tuh selama temenan. Berarti berapa ya kemarin ya? Tunggu gue dulu. 2017 tuh berapa? 17 dikurang 2015 tahun. 15 tahun. Ya lo anggap itu apa? Udah musnah berarti. Kita udah nggak temenan lagi dong. Gitu. Jadi kenapa harus lo ngomong ke manajemen dulu? Manajemen yang ngomong. Terus tiba-tiba lo besoknya sebelum manggung lo manggil kita, lo udah pada tahu kan dari ini gitu. Anjir. Gua, oh dia gitu? Iya, lo udah pada tahu kan dari ini. Kan? Jadi gue anjing men. This is true story ya. Gue tidak untuk tidak menyudutkan siapa-siapa. Gue cerita yang ada aja gitu, saat itu gitu. Ya udah. Dan buat gue itu udah gue di sini langsung coret gitu. Gila lo nganggap kita apa cuy? Itu pas lagi mau tos-tosan gitu? Udah pas mau manggung iya. Bener-bener pas mau manggung. Orang gue inget kok siapa ya band yang lagi main ya, pokoknya sebelum kita deh, lo bayangin gak sih baru ngasih tahu di situ. Pas manggung absurd dong, rasa lo gue udah ngomong di situ pas oke, mulai saat ini lo sama gue nggak ada lagi yang namanya temenan, kita cuma hubungan kerja aja gue gitu. Jadi gue selama itu nggak pernah ngobrol. Setelah itu ada berapa panggung sih? Sampai last show kan ada kan? Banyak sampai akhir 2017. Anjir, itu di-announce kapan? Apa? 2016? 2017? Ya dia announce di 2017 kan, kita Falcom kan 2017, 2018 kan setahun Falcom. Oke. Dan itu banyak panggung, kalau di backstage diem aja. Diem aja. Gue kayak udah datang diem-dieman, ataupun misalnya gue datang duluan sama anak-anak, dia di mobil kayak sebelum naik band yang ini udah beres, produksi kita naik, nah dia baru turun. Oke, kita briefing gini. Oke, sukses udah gitu. Udah sampai kayak gitu juga sih gitu. Apalagi terutama gue sama Randy tuh udah nggak ngomong sama sekali. Randy justru Randy juga. Randy apalagi, Randy tuh udah 2 kali diginin kan. Kalau lo dengar ceritanya, dulu kan dia satu band juga SMA, ditinggalin. Sekarang kayak gini gitu lagi gitu. Tanpa ada penjelasan yang jelas aja sih gitu. Sebenarnya gue nggak masalah gitu kalau saat itu kita ulang lagi, lo ngomong gitu. Namanya juga orang pengen berkembang kan. Iya. Cuman tetap aja sih ya, kenapa harus kayak gitu sih. Itu yang sangat gue sesali sih gitu. Nah, gue juga sempat baca sebenarnya di majalah Rolling Stone tahun 2012 atau 2011 gitu. Giring emang mau keluar. Ya. Memang kayak gitu. Udah indikasi beberapa kali keluar tuh udah banyak ya. Pertama album pertama lo tahu lagu Arti Sahabat? Tahu. Arti Sahabat itu tercipta karena kita tur hari terakhir tuh, gue ingat album pertama gitu. Itu top up kan? Enggak, album pertama Breakthrough. Itu yang gue bilang, ketika lo menjadi sesuatu lo harus siap psikis dan mental. Oke. Saat itu berubah kan semua. Lo orang tahu lo segala macem, lo lebih banyak mikir. Yang tadi gue bilang lo rekaman dan lain-lain nggak mikir gitu. Tulus. Ini lo bikin lagu, ini catchy nggak ya? Ini refnya enak nggak ya gini? Sebenarnya kalau nulis lagu kan, kalau nulis aja gitu. Kan? Walaupun sekarang udah agak beban ya. Jadi tekanan-tekanan itu sampai akhirnya waktu itu lebih ngomongin masalah itu pilihan manajer kalau nggak salah. Jadi kita ngebela manajer yang ini, dia nggak mau ada ini gitu. Kalau lo ada dia, gue cabut nih, gue keluar. Lo pilih siapa nih? Gitu. Ada kayak udah ada konflik kayak gitu lah. Berarti di album pertama udah kayak gitu. Udah ada konflik itu. Lo pilih mana nih? Wow. Kalau nggak salah pilih manajer ya, masalah pilih manajer, lo pilih mana nih, konflik gitu. Okay. Itu masalah menurut gue lebih ke tekanan sih ya. Itu beda saat itu sih, tekanan. Terus album 3 dia juga udah mention pengen cabut juga sebenarnya. Itu bukan 2012. Iya, album 3 tuh dikeluarkan 2010. Ya itu perjalanan, makanya kenapa album 4 regroup, nyewa villa. Untuk lebih ngerekatin lagi. Gitu. Gara-gara itu. Ya salah satu indikasinya gara-gara itu juga. Jadi gimana cara regroup, ya udah coba lagi yuk ke bonding gitu. Tapi memang se-egois itu memang Giring. Kalau lo ngomongin egois, mungkin frontman bukan egois ya. Frontman lebih banyak pressure-nya kali ya. Jadi mungkin ya egonya lebih tinggi sih gitu. Secara orang taunya kan porsi lebih banyak dia juga. Ya kan, jadi ya nggak bisa disalahin juga kalau dia lebih apa istilahnya, lebih agak ngehe ya, nggak bisa salahin juga. Mungkin ya kayak gue bilang lagi, psikis tekanan kan apa yang dirasain dia belum tentu sama yang rasain gue. Iya betul. Ya kan, beda-beda kan gitu. Terus gue pengen nanya deh, industri tuh memang sengaja mengedepankan vokalis atau gimana sih? Karena gue kayak ngeliat video klipnya Noah gitu, Ariel banget nih, kayak 80% scene-nya gitu. Terus
Niji juga mungkin kebanyakan di giring. Yeah, emang kayak gitu tuh gimana sih? Padahal maksud gue kan lu juga punya hak untuk spotlight gitu kan, kayak lo kalau lo ngomongin itu gimana ya, berlaku hukum dunia juga nggak ya kalau lo ngomongin gitu. Maroon 5 kasihan yang lain gak sih? Iya. Sedih juga ya. Iya. Maroon 5 terus siapa lagi yang di luar ya? Banyak kayak gitu Coldplay juga. Orang tahu Chris Martin doang. Iya kan? Iya. Mungkin menurut gue itu berhubungan dengan ya itu kali ya, jualannya. Jualan siapa yang nyanyi gitu. Atau mungkin lebih ke menurut gue ujung-ujungnya messenger itu kan di penyanyi. Ya mungkin bisa di situ juga kali gitu. Tapi kalau lo bilang kebanyakan mostly ya di dunia ya berlakunya kayak gitu. Kayak siapa namanya? Bandnya nggak pernah ada yang Gorillaz soundtracknya Frozen, Into the Unknown. Gue nggak tahu. Bukan. Aduh, apa nama bandnya? Anjing, gue lupa lagi. Oh, ini Panic! At the Disco. Iya. Oke. Bandnya nggak pernah ada. Iya. Cuman si Brandon Urie-nya doang. Iya. Iya kan? Iya. Iya, itu juga agak bingung tuh. Tapi maksud gue kan bisa juga kita kayak Fall Out Boy gitu, ada Pete Wentz gitu. Iya, itu bisa juga. Ya mungkin enggak. Apakah itu disuruh sama label atau gimana? Proporsional kalau misalnya ketika lu masuk label waktu itu ya gue buka-bukaan aja sih, pasti yang lebih dilihat pasti vokalis kan. Ya udah berarti profil vokalis lebih banyak ya. Itu udah jelas gitu sih gitu. Menurut gue sih itu udah kebiasaan industri aja sih. Tapi kalau misalnya emang pengen diubah, why not? Sekarang juga nggak harus vokalis. Sekarang video aja tanpa bandnya bisa jalan. Betul. Bener nggak lo? Betul. Ya kan. Betul. Jadi art aja juga bisa jalan gitu. Dan menurut gue yang namanya acuan, menurut gue udah nggak ada acuan sih. Orang bisa bebas berekspresif. Jadi seni itu udah sesuai dengan demandnya masing-masing. Lo suka yang mana? Gue suka yang ini nih. Gue suka yang ini nih. Ya kan? Iya benar-benar setuju. Gitu sih. Oke. Baik lagi ke Giring nih. Boleh ya? Boleh dong. Lu kalau lagi tur gitu sekamar sama Giring gak sih? Enggak. Waktu itu sempat ganti-gantian, terus tapi yang terakhir paling lama Ariel sama Randy. Terakhir Randy. Oh, oke. Emang kan kata lu kita tuh harus ngikutin Giring segala macam, kayak Giring lagi hobi fotografi segala macam, ikutin. Kenapa seperti itu sih? Ya itu waktu itu sempat ada apa ya? Ya kulturnya beda-beda ya. Dia suka berubah-berubah ya gitu. Kayak misalnya waktu dia suka fotografi, dia setiap jalan berarti yuk foto-foto dulu. Waktu dia pulang haji jadi rajin ibadah banget. Jadi setiap ini harus sholat. Lu diharamin nggak? Lu jangan minum alkohol gitu ya? Nggak sampai kayak gitu sih. Masih masuk akal wajar, sih. Okay. Cuman emang dia mempunyai budaya yang berubah-berubah gitu. Saat itu dia suka apa, dia gini gitu. Yang paling berat tuh fase emang buat gue yang itu kan di video Randy ngomong paling berat fase masuk ke area udah jas-jasan bisnis dan lain-lain. Nah itu udah beda culture tuh sama kita tuh gitu. Di saat kita masih culture as a musician gitu, kita obrolannya maksudnya kalau di belakang panggung pasti kita ngobrol kan anak band lucu-lucuan ya. Iya. Apalagi sih goblok-goblokan cewek. Iya kan terus yang ringan-ringan aja. Benar. Ya ini kayak maksud gue sah-sah aja, nggak salah lo ngomong belakang panggung, ngomongin tiba-tiba ngomongin saham, lo ngomongin hal-hal yang tapi buat kita agak aneh aja sih kayak gitu. Justru sebenarnya kalau lo menjaga lingkungan lo dengan lingkungan lo, tapi lo balik lagi ke rumah lo kan apa sih yang bikin seneng di rumah lo? Iya hura-hura yang menyenangkan. Mestinya itu gitu. Dan waktu itu yang memang agak tegang, kenapa berat banget ya jadinya gitu ya. Mestinya sih itu aja sih. Kalau gue kasih saran mestinya gimana cara lo membawa diri lo di lingkungan ini ya kan. Misalnya lo ngobrol sama gue. Lo ngobrol sama gue bisa kayak gini, tapi lo ngobrol misalnya sama Pak Menteri, nggak mungkin kan ngobrol kayak gini. Iya. Iya kan, pasti ada pembawaan yang beda kan. Betul. Iya, menurut gue situasional aja sih saat itu gitu. Ya band itu tercipta kan karena hobi yang akhirnya bisa menyenangkan buat lo, menjadikan lo hidup gitu. Iya. Ya awalnya apa ya, musik dan fun. Ya back to the roots aja gitu sih gitu. Ya emang paling berat ya gue akui pasti udah masuk fase-fase bikin startup, ngomongin bisnis, terus akhirnya ya mulailah caleg gitu sih. Itu paling berat buat gue sih. Pas dia gue juga udah nggak tahu profil jati dirinya dia saat itu juga sih gitu. Mungkin juga dia ke kita juga udah kayak ngerasa nggak nyambung atau gimana gitu. Kayak gitu sih. Itu gara-gara setelah dia menikah atau gimana?
Gak ngerti gue bisa fase itu sih gitu. Okay. Fase perjalanan ya. Maksud gue juga ya kan kita nggak tahu kayak misalnya tahu-tahu kenal teman suka fotografi, foto, beli kamera, beli apa, lensa, abis itu kenal teman yang backpackers tiba-tiba gue mau sebulan off ya, gue mau backpackers traveling, oke, gitu kan. Kan ada kayak gitu-gitu juga gitu. Kalau lo tanya kenapa diikutin terus, ya kita semua kan memang punya hak masing-masing gitu ya. Ya jadi kita juga saling menghargai aja gitu. Saat itu sih kayak gitu aja sih. Berarti lu sebenarnya cukup mengerti dia sebenarnya. Kita semua cukup mengerti sih satu sama lain gitu. Cuman dia nggak sebaliknya kayak gitu. Iya. Apa ya? Ya gue pokoknya kalau gue lebih underline kalau lo nganggap kita teman saat itu mestinya lo ngomong udah gitu aja. Buat gue itu udah fatal aja sih. Gitu sih. Ya lo temenan sama kita kan 15 tahun nyet gitu loh. Jadi kenapa sih lo nggak ngomong aja kayak nyet gue mau nyalek nih boleh nggak? Gitu. Se-easy itu, nggak usah yang sekaku itu gitu, yang tiba-tiba orang lain. Lu zaman dulu ngomong berenam 2002 yang kita masih main cuma dikasih nasi kotak, kita nggak dibayar, bahkan kita untuk main di sebuah pensi aja harus bayar duit. Band Regis. Iya band Regis. Ya kan maksud gue, lu kayak gitu kan dulu ngumpul asik-asik aja gitu. Ya coba aja lo terapin di saat ini sampai saat ini walaupun keadaan udah beda, tapi lo masih kayak temenan gitu kan. Maksud gue sama yang lain masih kayak sama gitu, nggak ada bedanya gitu ya. Dan ya maksud gue coba saat itu lo nggak menganggap kita juga udah kayak bukan rekan kerja, lo nganggap kita udah kayak teman kerja jadinya kalau gitu. Ya kan mesti temenannya santai gitu. Kalau dia ngomong langsung ke lo apa jawaban lo? Hah? Kalau dia saat itu ngomong langsung ke lo apa jawaban lo? Ya mungkin keadaannya nggak setegang itu sih. Tapi tetap akan. Kalau tegang sih pasti tegang sih. Cuman maksud gue karena udah situasinya sebelumnya kayak lo kok nggak ngasih tahu kita, terus udah gitu kayak announce waktu itu udah jadi calegnya juga. Jadi sebelumnya tuh masih fine aja. Gue masih main di Australia cuy, di Sydney. Waktu itu main di Sydney, pulang dari Sydney 4 hari kemudian gue baru taunya mana dari sosial media bahwa dia mencalonkan diri menjadi caleg di partai itu. Oh lu nggak tahu? Kagak tahu nyet. Terus nggak ngomong juga. Jadi kayak datang tuh pas besoknya manggung atau apa ngumpul udah nggak dibahas juga gitu. Tapi di zaman dia jadi caleg itu jadi ngaruhin ke job Niji nggak sih? Kayak sensitif banget tuh. Ya dia bilang waktu itu makanya kayak adalah beberapa tour yang dipospon juga. Gara-gara dia bilang gue nggak bisa jalanin ini karena waktu gue udah terbagi dan itu semua serba dadakan. Maksud gue gini loh. Kita nggak cuman kita berenam aja, di belakang lo masih banyak produksi kru, ya kan? Produksi kru punya keluarga, terus kita punya orang yang mesti dikasih makan, ya mesti ya berpikir sampai situ lah, gitu loh. Jadi ya saat itu jujur chaos gitu. Berantem di grup? Apa tuh? Kayak waktu pertama kali dia announce tuh sempet cekcok di grup WhatsApp atau apa? Nggak WhatsApp, cekcoknya langsung aja. Oke. Sampai sekarang masih WhatsAppan nggak sih lo? Nggak. Masih punya kontak ya tapi? Kalau gue masih ada kontaknya tapi gue udah nggak berhubungan lagi. 3 tahun udah nggak berhubungan. Gue dari terakhir yang dia main sama gue di mana? Lasio itu. Lasio pemilihan vokalis Ubay naik, udah gue abis itu nggak pernah kontak lagi sih. Sampai hari ini sih. Gila, gokil. Unfollow nggak? Jujur ya. Gak apa-apa dong. Cuma di sini gue jujur nggak apa-apa ya. Gue udah tidak follow dia dari semenjak kita lama udah berantem itu sih. Jadi gue udah sama sekali tidak. 2015. Dari 2017. 2017. Ya. Itu udah nggak follow. Maksud gue, jadi kan waktu itu kita berantem, panggung masih kayak 6 bulan ke depan yang harus show di sudah kontrak. Jadi waktu itu gini loh, yang sudah kontrak kita jalanin, yang belum kontrak kita tolak karena dia udah nggak mau lagi. Makanya maksud gue kayak promo atau lain-lain dia udah gak mau lagi, yang udah aja yang udah karena album itu. Ya udah dijadwal juga aja gitu. Begitu pula manggung juga yang udah dijadwal aja. Jadi nerima baru udah enggak. Jadi gitu. Terus ya udah dari saat itu gue udah nggak follow lagi. Buat gue lebih ke sterilisasi ketika saat itu gue udah nggak ngobrol, gue udah nggak ngomong komunikasi. Tapi at least show must go on. Kita profesional. Jadi gue kayak nggak ngikutin dia. Kalau gue ngeliat dia kan gue sebel ya. Iya. Jadi gue kesel nyampe mau panggung juga kesel gitu. Jadi kayak buat gue udah sterilisasi adalah saat itu gue sama sekali nggak follow. Gue bener-bener tidak mengikuti semua sosmednya dia. Gue nggak mau tahu kegiatan dia.
nggak WhatsAppan juga. Ya udah, jadi ketika nyampe panggung ketemu doa ya udah selesai. Jadi tetap kayak profesional, kita nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Jadi turun panggung udah sendiri-sendiri bisa. Tapi lu tau gak dia masih follow lu? Tahu kayaknya sih masih ya. Masih. Masih. Kok lo tahu sih anjing? Gue ngecek. Lo ngecek ya? Ngecek masih. Dia masih. Iya, gue udah nggak follow sih. Mantap. Gue udah nggak follow. Randi juga sama. Randi juga udah nggak follow. Ya, Thank you udah jujur loh, ini gue appreciate banget. Randi. Sekarang ngobrolin tentang momen last show lo. Last show. Momennya seperti apa sih? Lu masih inget ya? Last show tuh Februari 2018 ya. Udah setahun yang udah setahun lebih ya. Setahun. Hampir 2 tahun. Kan, Belum enggak dong. Kan 2020 sekarang nih. Oh iya anjing. Iya. Ih, kok lo pinter ya? 2 tahun. 2 tahun lebih malah. Udah Maret sekarang. Iya, oke 2019. Oh, 2019. Setahun. Februari tanggal 6 ya? 6 Februari itu last show. Apa ya? Ya udah, gitu aja. Oh iya. Udah nggak ada, buat gue udah nggak ada haru, udah nggak ada apa-apa ya, udah. Gak ya, sedih, lu gak sedih? Gue jalan, gue nggak ada sedih gue. Udah lewat, yang ada emosi kalau gue. Kalau gue lebih emosi gue. Iya udah lewat kan, saat itu emang show untuk ngumumin vokalis baru pertama kali. Vokalis baru kan diumumin tanggal 2 Februari. Iya. Nah, show pertamanya Maniji ceritanya 6 Februari tuh. Tapi cuman 2 lagu lah ya. Jadi perkenalan transisi gitu kan. Jadi udah lewat momentum kayak konflik dan lain-lain. Jadi kayak kita pengen waktu itu pengen jalanin buru-buru aja sih kejadian sih. Kalau bisa dibilang ya. Oke. Sempet latihan bareng gak sih si Giring sama Ubay? Latihan. Jadi kalau latihan sih iya latihan gitu. Tapi latihan gimana? Di tempat latihan, kelar latihan tuh sebat-sebat dulu atau apa gitu? Enggak sih, ya itu makanya cabut. Gue cabut udah gitu. Gue cabut duluan ya, udah gitu semua sih gitu. Oh gitu. Iya. Reaksi Giring digantiin Ubay gimana? Reaksinya? Mana ya reaksi? Gue juga nggak tahu dia. Nggak, maksudnya dia ada approve apa gitu atau apa gitu. Enggak sih, waktu itu kan kita emang milihnya dia. Terus juga milih dia. Ada sih sebenarnya beberapa peserta yang emang mau dipilih sih ya. Cuman lebih berat ke dia karena kalau gue sama anak-anak mikirnya gue nggak mau bikin comparison nih. Itu harus lagi kribo, harus ganti bohlam gitu dengan shellnya. Karena orang kalau misalnya lo nyari yang sama, lo akan komparasi bahwa pasti dibilang gak original dan lain-lain. Jadi mendingan gue, makanya gue ada hashtag kalau lo perhatiin new chapter ya emang kami yang baru ya seperti ini gitu. Jadi memang dulu kita sama Giring, sekarang kita sama Ubay gitu sih. Pasti otomatis berubah gitu. Terus udah gitu kan mungkin baru terlihat dari karya ya gitu. Menurut gue sih jangan stop berkarya aja. Tadinya mau bikin langsung album, cuman emang industrinya bukan album ya. Betul, gitu. Jadi akhirnya kayak harus pelan-pelan single. Dan gue sih pernah ngobrol-ngobrolan sama Randi gitu. Emang pembuktian kita cuma bisa ngeluarin karya sampai karya banyak hits ya, orang bakal ngeliat zaman sekarang. Kalau ngeluarin album, biasanya album udah ketutup kan ya. Iya. Emang zamannya beda gitu. Lo nggak bisa mengulang lagi zaman dulu yang lo ngeluarin album, lo tersentralisasi untuk promo, bahkan lo juga siaran juga tiap hari. Sekarang nerima di jam reguler aja banyak banget nih wawancara orang kan. Zaman dulu nggak kayak gitu cuy. Zaman dulu terstruktur misalnya cuma di prime time, reguler tuh jarang yang nerima lo interview dan lain-lain gitu. Ini sekarang kan di jam apa aja lo bisa wawancara. Semuanya ngerilis. Slotnya ada nih gitu, atau nggak slot jualannya di sini nih gitu. Iya kan? Benar. Gitu. Kalau menurut gue ya by the time aja, menurut gue terus berkarya juga sih gitu. Kalau banyak yang bilang awal-awal ngeluarin, wah ini babak belur nih kelar sih gitu ya. Gue bisa bilang dalam setahun setengah gue berjalan ini, gue sama anak bilang alhamdulillah gue berjalan, kita masih fight terus. Yang penting ya tadi balik komunikasi sama semangat lo jangan padam gitu. Berat men emang mengulang ketika lo udah established. Udah 15 tahun established terus tiba-tiba anjing ngulang lagi dari nol kan. Sempet lost gak sih kayak anjing gue gimana nih gitu, kayak anak gue gimana nih? Masa transisi waktu itu terselamatkan jujur aja pas 2017 Vakum ya sama si Nef Plus itu sih gitu. Dan Nef Plus lumayan jalan cuy. Lumayan jalan sebulan, kalau buat Overa main 6-8 juga gitu. Terus jalan kolaborasi sama macam-macam. Terus
terus kebetulan anak-anak juga punya pekerjaan yang di luar Nev Plus dan Niji masing-masing gitu. Kalau gue waktu itu masih tetap siaran gitu. Jadi ya Randy punya home productionnya dia, Steve Smith itulah, dengan jingle, dengan scoring dan lain-lain gitu. Jadi ya kita emang waktu itu jujur aja menyelamatkan perahu kita masing-masing, tapi kita masih ada di satu fase transisi si Nev Plus itu sih gitu. Ya pasti akan sempat kepikiran sih ketika harus mulai lagi dari nol gitu. Tapi gue ngeliat teman-teman gue yang lain fight dan kita semangat sih sampai hari ini. Dan bahkan kayak di WhatsApp tuh bawel aja sih, kayak tiap hari ngomong ini kita gimana nih, kita ini bikin apa lagi nih gitu. Jadi ya justru itu yang harus ada terus gitu. Nice sih, semangat sih. Semangat. Cuman emang tahun ini memang yang agak berat menurut gue mewakili teman-teman yang lain juga yang di entertainment memang agak berat. Puasanya 3 bulan ya cuy. Iya benar 3 bulan. Agak berat ya, tapi kita harus support biar kelar lah wabah corona ini lah. Parah sih, berat, seret banget kan? Ya parah. Event banyak batal. Maksud gue event nggak cuman kita ngomongin talent ya, kita ngomongin dari produksi, ngomongin dari orang belakang, stage management, vendor, ya kelar semua gitu. Bener. Cuman ya mau lah, mudah-mudahan bisa cepat berlalu lah. Betul. Ini pertanyaan gue juga. Ubay masuk Niji itu sebenarnya nggak usah audisi kan? Settingan kan audisinya, benar nggak? Enggak sih. Oh enggak. Cuman pernah tahu doang Ubay kayak gitu. Wah kayak dia harus masuk nih gitu. Jadi tapi dia masuk juga di 10 besar akhirnya. Oh, oke. Berarti bukan settingan. Bukan. Jadi dia ikut di jadi kita tahu dia. Sama aja kayak waktu itu ada si idol juga si Febri kan nih. Juga ikutan juga nih, kayak orang oke juga nih gitu. Jadi kita emang nyebarin di Instagram kerjasama waktu itu kan sama gengnya Gen FM, Mari dan lain-lain. Ya udah, tapi kita juga ngasih tahu teman-teman yang cuy ikutan dong. Ubay itu salah satu yang lo ikutan dong ya, ikutan nih ya gitu. Sorry nih gue nanya ya, gue penasaran banget. Gue pikir ini kayaknya settingan nih. Ini dari pure dari gue aja gitu. Enggak apa-apa. Karena orang masih menyangka settingan. Banyak yang mikir gitu juga kan. Kayak gitu. Berarti bukan. Memang udah itu. Kalau di settingan sebenarnya banyak juga yang ada 3 idol di gue. Dari 11 peserta yang di Jakarta. Ada 3 idol sama 1 apa gitu. Oke. Jadi emang ada beberapa yang masuk juga, dikasih tahu juga sih gitu. Terus gimana pas transisi lu sama Ubay? Sempat sulit gak sih? Karena kan dia main saxophone juga, musik lu beda. Kalau sulit gak ya? Ya gue gak nyangka secepat itu sih. Justru gue nganggapnya sama anak mungkin akan lama gitu. Tapi pas udah Februari ganti, terus switch, terus tiba-tiba ada kerjaan off-air juga jalan. Yang kasihan justru dianya. Kenapa? Ya gue sama anak-anak udah 18 tahun bareng, sedangkan dia baru kayak mulai sebulan. Jadi kayak beban di dia tuh berat banget gitu. Apalagi orang kan terus kayak comparison dengan yang lama dulu pasti kan. Masih sekarang? Kalau sekarang udah enggak sih. Masih sekarang udah berjalan lewat aja. Dulu kan pas awal-awal pasti dia comparison sampai akhirnya ternyata formulanya orang harus nonton live-nya dulu sih. Dulu juga Niji gitu, orang harus nonton live-nya dulu baru rata-rata beli kaset CD gitu. Jadi ada yang kayak gitu juga gitu. Kalau gue sih bilang sama orang-orang, makanya sekarang coba lihat dulu baru bicara gitu. Secara memang katalog kita kan yang ada Ubaynya tuh baru ada 4 lagu. Wadaw, Cinta dan Portal Waktu. Ada dulu Vibrasi sama Segitiga Cinta. Jadi yang ada Ubay baru 4 gitu. Memang sekarang kalau gue bocorin, gue lagi ngerjain lagu-lagu lama. Kemarin udah rekaman live. Lagu lama. Jadi gue rekam lagu hits. Lagu semua lagu hits Niji yang hits. Jadi tapi mostly from Breakthrough album. Oh gila, the best. Dibikin ulang, tapi bentuknya gue nggak bikin bentuk master rekaman, tapi bentuknya live recording gitu. Kayak kemarin kurang lebih Raisa di Lapangan Banteng ya. Oke. Kurang lebih gitu, cuman gue emang bikinnya buat versi audio dan video. Jadi audionya emang dibikin bagus banget. Emang itu buat di platform juga gitu. Gitu. Ya menurut gue sih lebih ke situnya gitu. Jadi soalnya orang mencari juga, kayak baru beberapa kali sempet gue sama lo satu panggung gitu ya. Tetep kan lagu yang dinyanyiin lagu hits gue gitu ya. Apalagi lu sadar akan hal itu? Sadar akan hal itu, makanya kita pengen buru-buru rilis juga yang lama tapi dengan vokalnya Ubay. Gitu. Karena ada sebuah ada sebuah komposisi baru juga kan, Ubay masuk, ada saksofonnya, ada beberapa
aransemen berubah gitu, tapi ya tetap pada originalnya gitu, cuman vokalnya aja ubah nyanyi. Dengan banyaknya hits jadi beban gak sih buat lu sebenarnya? Lu punya Laskar Pelangi, lu punya segala macam. Gue malah berterima kasih dengan hits. Okay. Justru itu yang menyelamatkan gue, makanya mungkin bisa berjalan itu karena orang nyari lagu. Orang nyari lagu, orang nyari Niji gitu. Oke. Gue ngeliatnya seperti itu ya. Tapi dalam untuk berkarya lagi gitu, maksud gue, misalkan nih lagu gue harus bisa kayak lagu gue yang ini nih gitu. Nah, ada rasa itu gak sih? Kalau itu berarti gue mikir kan. Kalau gue bilang sih sekarang udah nggak bisa lagi lo menciptakan hits. Menurut gue hits tuh nggak ada formulanya. Beneran? Itu hits nggak ada formulanya, nggak ada yang tahu bisa jadi hits. Oke. Iya, nggak ada yang tahu bisa jadi hits, itu nggak ada formulanya. Itu kalau tanya sama orang-orang yang di petinggi-petinggi industri atau apa, mereka juga nggak tahu kenapa bisa jadi hits gitu. Iya emang lo harus tetap aja keluarin. Ini bisa jadi hits tuh. Iya momentum sama ya emang lagunya juga saat itu orang tahu, ya udah bisa jadi hits sih gitu. Gitu. Dan lu juga termasuk orang yang menurut gue ya, dari industri mainstream tapi cukup melek kayak yang side stream juga gitu. Lo tahu Fish juga, lo tahu Hindia juga gitu. Lo melihat mereka gimana sih? Keren. Oh iya. Bebas ekspresinya bebas banget. Tapi gue ngeliat kayak Baskara dan teman-teman tuh kayak punya visi yang beda gitu. Emang dengan alma mater dia di FISIP, dia bikin Fish, dia menyuarakan di situ. Buat gue keren sih. Udah gitu kan orang pasti nanya gitu, ngapain lo bikin India, lo baru ngeluarin Fish gitu. Ya gue ngomongin lagu-lagu cinta di Fish dong. Fish kan emang itu bagian dari kekhawatiran, keresahan kita, ya kan. Dan buat gue yang lebih keren lagi, message-nya tuh nyampe nyet, anjing keren banget gitu. Gue kalau ngeliat dia manggung tuh kayak anjing berinding, kok orang tahu gitu sampai meneliti liriknya. Maksud gue gini, dulu kalau gue bikin lirik kayak gitu masuk ke label dan lain-lain, ini apa sih liriknya nggak jelas. Kayak bahkan kayak India juga lirik kan panjang banget gitu. Bahkan sekarang bikin lirik lah secukupnya dan lain-lain, itu kan kayak panjang banget. Kayak ke referennya aja secukupnya, tapi ada panjangnya lagi apa gitu. Mungkin kalau dulu nih apa nih panjang banget coret, udahlah cuman nyanyi chorus ending gitu. Tapi menurut gue itu udah menurut gue udah lewat era itu. Sekarang orang tuh udah kayak pengen lebih meneliti yang lebih gitu. Kalau lo kasih lebih berarti keren gitu, atau enggak kasih lebih lo bisa inget gitu. Kalau yang justru lo kasih keci-keci kayak ini kok kegampangan ya. Gue melihat seperti itu sih. Jadi balik lagi, orang tuh bebas berekspresif gitu sekarang, apa aja gitu. Apakah nanti lagu Niji berikutnya bakal seperti itu? Gue nggak bisa ngomong apa ya, kita lihat nanti aja. Tapi akan mengarah ke sana atau enggak? Gue kalau ngomong, lu akan bawa Niji kemana nih? Gue juga penasaran. Niji kemana? Kalau Niji kemana sih? Yang jelas sih gue sama anak-anak sekarang lebih bebas ekspresif juga sih gitu. Karena sekarang gue sama anak-anak lebih, ya itu balik lagi komunikatif. Apa sih yang kita mau bicarain? Kita pernah bahas waktu itu sama Randi. Kalau kita ngomongin cinta-cintaan, kita udah nggak ngalamin cinta-cintaan, cinta-cinta udah lewat. Mendingan kita ngalamin keresahan yang emang di lingkungan kita aja gitu. Tapi emang bener sih, lo kalau bikin lagu nggak jujur kan ketahuan nih. Berasa gitu ya. Makanya gue bingung kalau orang yang bisa bikin lagu cinta mulu, dia pacaran mulu kali ya. Yang senior dia pacaran mulu nih kayaknya. Halo Teh Meli. Gak, maksud gue hebat gitu, masih bisa menghayal kayak Mas Yofi gitu tuh. Buat gue tuh gokil sih. Racunnya racun kahitnanya, racun buat Yofinya, buat pencipta lain, buat singer lain gitu. Buat gue gokil sih. Tapi gak semua orang kan diberikan talenta kayak gitu. Tapi asal menurut gue sih, lo bikin sesuatu jujur aja, ekspresif aja sih gitu. Oke. Di Wadau itu artworknya kan kayak pakai toa gitu kan. Kayak orang lagi demo gitu. Emang sengaja? Jadi kalau Wadau itu sebenarnya pengen menyuarakan ya keresahan lo tuh apa sih gitu. Jadi ya kita ibaratkan dengan si toa itu, jadi orang menyuarakan keresahan lo sebenarnya apa sih gitu. Wadau gitu. Gitu. Terus kalau lagunya sendiri tuh ya emang tentang, ya bisa dilihat dari liriknya ya lo lihat lah perbedaan pendapatnya itulah di situ gitu. Tapi walaupun lo beda pendapat, lo kan masih tetap bisa bareng atau temenan. Nggak kayak Giring.
Oke, tapi lu mungkin gak sih balik lagi bareng sama Giring? Nah, lo pertanyaan itu ya. Kalau gua banyak orang nanyain juga kan pasti. Banyak. Udah yang kayak lu nawarin anjing baru 2 tahun udah nawarin reuni gitu. Oh, gitu. Udah ada promotor gitu. Udah, tapi menurut gue sih kalau gue jawaban personal gue mungkin kalau untuk kita bareng sepanggung gue jawab enggak seriusan. Gue enggak, mungkin kita punya jalan masing-masing dulu. Tapi ya mungkin nanti kalau misalnya kita bisa balik temenan lagi, santai lagi mungkin bisa, tapi kalau buat menurut gue panggung nih balik lagi, gue sih personally gue belum bisa gitu. Oke. Gitu. Lu semarah itu sama dia berarti? Ya buat gue ya itu tadi menurut gue ya gimana sih temen, ngerti gak sih lu? Buat gue tuh kayak anjing gitu. Okay. Sedangkan kan lingkungan baru lo baru nyet. Iya. Gitu, kenapa lo ninggalin kita buat lingkungan baru lo sih jing gitu. Pas dia akhirnya gagal di caleg itu, lu momennya lu lagi ngapain? Lagi baca koran atau lagi di rumah atau gimana? Nggak lagi ngapa-ngapain ya, gue lupa dan gue nggak mikirin juga sih. Oke. Pilih nggak kepilih waktu itu nih buat gue. Oke. Malah orang-orang yang selalu nggak kepilih gitu. Kayaknya balik lagi. Nah, terus lu gimana? Gue sih nggak pernah bilang. Gue pas orang-orang ngomong gitu gue ketawa doang. Oh. Gitu. Tapi kalau lo tanya balik lagi, kalau gue personal gue kayaknya nggak deh. Nggak dulu lah gitu. Maksudnya kita udah punya visi yang beda gitu. Ya lo dengan perjalanan lo silakan gitu. Walaupun ada yang bilang, wah dia nyanyi lagi nih gitu. Ya memang dia kayak balik lagi nyanyi. Kalau gue sih itu juga gue mempertanyakan waktu dia kayak press con gitu sama kita. Dia kan bilang bahwa gue 5-15 tahun tidak akan nyanyi lagi. Dia bilang gitu? Iya cuy. Di samping lo? Di samping kita waktu di press con untuk si cari vokalis gitu ya. Oke. Cari vokalis Niji gitu. Ya dia bilang saya nggak bakal, kalau nggak kepilih gimana? Saya nggak akan, kalau nggak kepilih juga saya akan terus berusaha. Pokoknya saya yang jelas saya nggak akan bermusik dulu gitu. Nah. Oke. Iya, buat gue sih ini udah omongan lu sendiri. Sekarang lo balik lagi, lo ada nyanyi gitu. Terus ya kita juga membawakan, kadang orang mention ke gue dengan lagu yang sama gitu. Dia bawa lagu Niji. Dia kayak masih bawain lagu Niji, tapi bawain lagu cover juga. Standar lah jadi penyanyi solo lah ya. Iya. Penyanyi solo kan pasti kan krisis identitas nggak jelas. Gitu. Iya, paham lo. Yang penting jobnya jalan. Iya benar. Yang penting job jalan, dapat duit dah gitu. Ya gue sih nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Cuma ya gue kayak mempertanyakan juga, lo katanya nggak mau nyanyi lagi, gimana lo masih nyanyi gitu. Terus sekarang ya nggak apa-apa, udah jalan lo apa sih sekarang, maksudnya e-sport atau apa ya? Iya. Ya udah, menurut gue sih gue cuman bilang sukses lah di bidang lo gitu. Jadi buat gue nggak ada masalah aja. Cuman kalau ditanya untuk bareng lagi, kalau gue sih personally enggak gitu. Lu Randi sama Adri seragam bilang enggak juga ya kan? Kalau Ariel sama Andrew gimana? Ariel sama Andrew kayaknya juga enggak deh, untuk sementara nggak bisa bro. Oh iya. Soalnya kita lagi membangun perjalanan baru, namanya juga perjalanan baru ya. Ya berdarah-darah sih gitu. Tapi ya justru ini yang kita lagi jalanin gitu sih. Oke. Gitu. Kalau lo tanya babak belur pasti gimana sih babak belur, apalagi kan yang cabut frontman gitu. Iya. Ya cuman kalau lo balik lagi lo fokus, terus ternyata dalam setahun ini evaluasinya ternyata jelas bahwa masih bisa gue berjalan secara over, jalan secara digitalnya juga jalan gitu. Jadi udah sih menurut gue tinggal gue terus aja ada gitu sih. Lu pengen nggak sih nunjukin kayak Niji yang versi sekarang nih lebih berhasil dibanding Giring? Kalau pengen berhasil, gue pengen nunjukin gue berhasil, pengen gitu. Tapi kalau misalnya lo tanya pengen lebih berhasil, justru gue aminin, pengen banget gue ngomong gitu, amin. Terus tapi kalau comparison, gue nggak bisa comparison. Jadi buat gue sama anak-anak yang 5 album kemarin, chapter gue yang lama, sekarang gue chapter baru lah gitu. Mungkin gue ibaratinnya mudah-mudahan bisa kayak Dewa Lasso, Dewa Once gitu sih. Itu sih Dewa Lasso dan Dewa Once kan
hal yang beda juga tuh. Betul. Ketika Lasso lagunya masih pop banget, ketika masuk ke era Once Queen banget. Ya kan gitu. Dan mereka punya masing-masing. Setelah dua-duanya nggak ikut, siapa aja bisa di depan. Ada Judika sempet, ada siapa. Jadi balik lagi sih menurut gue, ketika lo punya katalog yang menyelamatkan lo, ya gue jujur yang menyelamatkan gue ya katalog gue sih. Lo pernah nge-MC-in gue berapa kali? 2 atau 3 kali kan? 4 Iya kan? Iya. Balik lagi lagu-lagu lama gue kan? Betul. Iya, terus porsi gue untuk manggung juga lagu-lagu lama gue kan? Betul. Jadi emang katalog itu sih yang menyelamatkan sih. Boleh jujur ya. Jadi balik ke karya itu sih gitu. Album 1-2. Ya hits yang ya hits lah gitu. Oke. Gila ya. Itu yang menyelamatin sih. Bener sih. Gue tadi seneng banget sih bisa jujur sama lo dan ngobrol banyak banget jujur gini. Dan lu jawabnya cukup santai sih. Santai dong. Tapi lu sadar gak sih orang industri tuh gak banyak yang berani seperti lu? Berani vokal ya. Kayak gimana nih maksudnya berani vokalnya? Ya lu bisa menyuarakan apapun yang ada di pikiran lu gitu. Ya buat gue ini menjadi sebuah arsip buat gue, sama arsip buat ya orang-orang biar tahu juga gitu. Maksud gini loh, gue ngomong kayak gini, balik lagi kalau yang masalah tadi, gue tidak mendiskreditkan siapa aja. Cuman sebenarnya orang harus tahu juga gitu. Selama ini kan kita hanya diam gitu. Gue ngomong apa-apa sama, ya kita juga support. Maksud gue ngomong apa-apa saat itu karena dia juga lagi mau nyalek dan lain-lain. Kalau diterpa itu kan berarti wah temannya sendiri nih. Benar kan. Dan saatnya kemarin gara-gara Randy bilang kayak kita harus ngomong. Kenapa gitu? Gue nggak pernah mengikuti juga perkembangan dia, wawancara dan lain-lain. Mungkin ada satu hal yang bikin tersindir waktu itu, kayaknya Randy nonton di acaranya Lasso juga, Mas Ari Lasso gitu. Dia bilang apa? Apa sih, kita nggak berinovatif sampai sekarang juga tuh ditinggal juga nggak berinovasi. Itu agak tersindir sih. Iya, kayaknya kata-kata itu yang membuat kayak kita harus bicara nih gitu. Gitu sih. Gitu. Kalau ngomongin berinovasi, Randy tersindir loh. Kita inovasi kok, kita bikin F+. Kita masih ada. Kalau kita nggak inovasi, kita nggak bikin apa-apa gitu. Orang kita terus masih struggle gitu, ngeluarin single-single juga, kita masih berjalan juga gitu, kita masih di musik gitu. Ya itu inovasi kita sih gitu. Apalagi sebagai musisi kan emang lo harus bikin terus gitu. Kayak gitu sih. Itu sama buat gua, ini gua bilangin bahwa satu lagi, lo jadi kalau bikin band beberapa lama, ya lo harus jaga terus komunikasi lo gitu. Karena lo nggak tahu tipikal orang seperti apa gitu. Ya itu pelajaran juga gitu. Wah, gue akan ngeband gue terakhir. Ini band gue yang terakhir nih. Ternyata bukan band gue yang terakhir gitu. Orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi lo prepare juga apa worst case lo gitu. Ketika tiba-tiba lo, ya sama lah kayak sekarang corona, lo nggak bisa 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, postpone cancel. Sama aja kayak gue tiba-tiba 2017 tahun terakhir gue manggung. Terus gue setahun tanpa Niji harus jadi Nef Plus yang juga masih baru, ya itu kan juga tamparan buat gue. Dan anak-anak kita di bidang musik ya kan, maksud gue secara udah titik jadwal, wah off air segini-segini, ini gini-gini gitu. Jadi ya tamparan juga gitu. Jadi apapun ya lo harus siap, harus ready gitu. Harus apalagi zaman sekarang lah harus siap lah ngapa-ngapain lah gitu. Jadi jangan lo depends tergantung satu hal terus lo udah yakin banget tiba-tiba di perjalanan ada masalah gitu. Nah, lo harus preventif di masalah itu gitu. Buat gue sih sharingnya lebih seperti itu sih. Lu sempat mau keluar gak sih dari Niji? Gue sih enggak, sampai hari ini enggak pernah. Seriusan? Enggak pernah. Ada anak yang lain? Enggak juga sih. Sama sekali enggak ada? Sama sekali sih. Yang isu-isu keluar emang cuma dari dulu giring aja sih. Oke. Sekarang kita ngobrolin cukup kayaknya ngobrolin giringnya. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi yang lo tanya nih? Gue penasaran. Kira-kira apa yang mau lo omongin ke dia nih? Kalau misalkan di sini ada giring nih. Haji. Bro, apa bro? Gitu. Gue giring. Kayaknya gue udah bilang gak bisa ketemu dulu lah, gue malas. Seriusan? Lu pernah gak sih momen gak sengaja gitu papasan ke dia sampai gue terakhir ketemu ya itu udah di Lasio udah. Gak sempet kayak papasan di mall atau apa gitu, kayak lu belok lagi gitu atau udah gak pernah ketemu lagi gue. Seriusan? Gak pernah ketemu lagi. Gue juga gak tahu sih, gak sengaja. Padahal dia sering ke PIM juga ya, tapi gue gak pernah ketemu. Kemarin di kawinannya anaknya Bu Acin aja, anak-anak ketemu katanya. Oh, Mas Dwi? Iya, ada lu gak sih? Gue gak datang. Dio? Iya, Dio. Gue gak ketemu.
Gue juga gak ketemu, anak-anak sebagian ada yang ketemu tapi kayak basa-basi juga sih kayaknya. Oh oke, anak-anak gak sengaja ketemu, lu enggak? Gue gak ketemu juga, maksud gue sampai hari ini sih belum dipertemukan lagi sih. Oke, kalau dipertemukan gimana? Udahlah sendiri-sendiri dulu, lagi gak pengen gue. Oh iya, malas aja pokoknya. Malas juga, sorry ya men, tapi ya lebih menjaga kita masing-masing lah. Iya, tapi sempat ada pukul-pukulan gak sih fisik gitu? Gak ada sih. Gak ada? Gak ada. Oke. Sampai hari ini nggak ada, justru nggak ada ya. Justru yang dorong-dorongan pukul-pukulan tuh gue sama Randi dulu. Seriusan? Iya, gue sama Randi pernah, saking keselnya gue sama Randi. Kenapa? Kesel aja, ya kelamaan tur tuh kesel aja, bikin gila aja. Zaman dulu kan handphone nggak ada apa-apa cuy, SMS doang. Bener. Terus udah gitu terus belum ya stres aja di jalan aja, nggak tahu mau ngapain aja sih gitu. Dulu perjalanan lebih lama, jadi lo kayak lo nggak bisa manggung di sini, lo balik lagi tuh nggak bisa gitu. Oh iya bener. Itu kayak ya kelamaan aja sih. Suntuk aja lah ya. Iya gitu. Gue kamar Andi pernah gue sampai dorong-dorongan pukulnya, gue boleh pukul lo nggak Ran, gue bilang gitu. Ih gue pukul tak gitu. Benjol? Nggak kenceng aja sih, merah gitu. Dorong-dorongan pernah, udah gitu sih pernah gue. Pernah lah ya. Tapi justru gue berantem sama orang yang kayak gitu, straight to the point, habis itu minta maaf, kelar gitu. Iya lebih enak. Ngerti kan lo? Iya. Dibanding lo diem terus anjing. Nah itu buat gue tipikal yang anjing nih. Pusing sih. Itu gue kesel gitu. Ngerti kan lo? Itu keselnya lebih real. Gue mendingan orang mukul gue deh, anjing lo ngapain lo mukul gue? Kelar di tempat. Iya. Dibanding diem strategi tai lah. Lama gitu ya. Oke, lu termasuk orang yang juga cukup inovatif gitu ya sebagai musisi. Lu punya YouTube sendiri, Dapur Gear. Iya. Ini kepikirannya gimana? Dapur Gear tuh awalnya gue suka banget YouTube ngelihat efek-efek orang. Jadi behind di atas stage-nya pakai efek apa sih? Secara gue tuh geek banget gitar dan efek gitu. Terus gue seneng banget salah satu programnya namanya Rick Rundown. Nah itu cerita tentang ya itu di atas panggung kebutuhan alatnya apa aja. Nah akhirnya kalau dipikir-pikir ya, gue di belakang panggung kan lebih banyak ngobrol sama orang ya cuy. Ya kan, lebih banyak ngobrol sama orang. Terus ya udah ngapain ya kalau nunggu lama terus ngaret gitu ya. Berawal dari situ ya udah gue coba-coba aja dulu. Gue bawa kamera gue inget banget gue pakai handycam zaman dulu. Episode pertama tuh Iga lagi bara suara lagi manggung di Sumarekon Serpong. Jadi gue wawancara Iga, TJ sama Geral. Gue samperin tuh. Abis itu saat itu ada Musik Kimia juga manggung, gue wawancara Steven Santoso. Itu episode awal tuh gue udah dari handycam aja, bawa handycam. Abis itu gue pakai zaman dulu tuh apa ya, GoPro murah yang Xiaomi tuh. Itu dari situ. Terus ya udah sampai akhirnya gue beli kamera. Gue nggak tahu kamera sama sekali. Gara-gara itu kayak gue harus invest lebih nih. Akhirnya gue beli kamera, beli pakai itu. Ya udah. Jadi buat gue tujuannya adalah selain filing orang-orang itu, gue sharing ke orang gitu. Sharing ke orang bahwa ini loh equipmentnya ini seperti ini, terus juga kalau main tuh kayak gini gitu. Jadi ternyata untuk panggung tuh nggak segampang itu juga. Ada orang untuk menghasilkan suara pakai ini pakai itu. Bukan tujuannya mamer ya gitu. Gue lebih ngasih tahu lebih informatifnya seperti itu gitu. Dan ya gue juga nanya juga, ternyata pas gue bikin Dapur Gear sampai ke hari ini gitu, walaupun iya scope-nya niche, tapi efeknya gede banget sih. Orang yang nggak tahu nama gue luar kota manggil gue Mas Dapur Gear cuy. Sumpah demi Allah. Bukan. Mas Dapur Gear. Anjir. Iya cuy. Itu gue kaget, kayak misalnya gue kayak di puncak nih, waktu itu gue lagi liburan. Terus tiba-tiba gue mau keluar nih, check out, kalau misalnya gue lagi check out, lagi ngambil koper, tiba-tiba ada fotografer wedding gitu nyamperin gue. Mas, iya kenapa? Saya suka sekali Dapur Gear, hidup Dapur Gear ya Mas Dapur Gear. Udah cuman ngomong gitu doang, cabut. Terus kayak misalnya gue nyampe luar kota, waktu itu di mana, Balikpapan gitu, nyampe di hotel, orang tuh mau foto sama gue kira mau foto, jadi emang nunggu di lobby, kayak udah tahu gue nginep di situ gitu. Gue kira mau foto sama Niji, Mas, foto Mas Dapur Gear gitu. Jadi gue nggak nyangka se-impact itu gue bikin gitu. Terus kayak ya sekarang gue jujur gue agak pending dikit, postpone karena gue bikin yang bisa gue bikin dulu deh gitu. Jadi
gue karena gue lagi konsen ke Niji nih sebenarnya gitu. Kalau dulu gue bikin itu adalah salah satu kegiatan gue di mana Niji udah established, gue ngapain lagi ya? Gue waktu itu udah tinggal beres. Yuk main di sini. Sekarang kan gue mulai dari nol lagi kan. Betul. Jadi kita saling komunikasi, yang ngurus juga kita juga dulu gitu. Kalau dulu kan gue udah tinggal yuk gitu. Jadi gue mikir apalagi ya implementasi buat gue wadahnya. Tapi lu masih label kan? Apa? Niji masih label masih kan? Masih. Tapi lu lebih involve banyak. Iya, jadi kita kan ngurangin orang juga gitu kan. Kalau dulu kan tinggal tahu beres aja. Ya makanya kebanyakan orang juga ternyata salah juga. Jadi komunikasi lo kurang gitu kan. Jadi kalau sekarang udah langsung kita tinggal nunjuk satu orang lagi yang ngurus gitu. Terus tapi kita lebih involve aja gitu. Jadi ya itu buat gue kayak makan waktu gue juga gitu. Tapi gue kepengen gue terus bikin terus sih gitu sih. Ya makanya kemarin kayak cuman setelah 3 bulan baru ada, 2 bulan ada. Tapi at least gue bikin dulu lah lagi gitu. Karena jujur aja itu pertanyaan semua orang sih gitu. Jadi ketika gue kemana-mana setelah nanya Niji pasti dapur gear gimana Ram? Gue nggak tahu sampai se-impact itu loh gitu. Gitu. Cukup ikonik sih. Iya kayak gue niat banget sih men, kayak dapur gear gue bikin waktu itu gue sampai ke Amerika men. Anjir. Itu pakai duit sendiri loh. Anjir. Jadi gue emang niat banget ke pameran. Karena Namshow itu. Iya, gue ke pameran Namshow itu memang gue niatnya emang pengen ya udahlah, yuk jalan. Kebetulan ada koneksinya dan lain-lain. Kan Iga juga jalan. Iya. Ya udah, gue kenal banyak orang di situ, ya bikin itu sampai segitunya gue freaknya ya. Gitu. Jadi ya ternyata se-impact itu sampai orang kalau nanya barang tuh sama gue anjing jadi konsultasi barang sama gue. Kalau yang DM Mas ini bagus gak? Mas ini bagus gak? Kadang-kadang gue suka kalau nanya alat sebaiknya ke Iga Gear Demos aja gue kirim aja ke Iga. Terus wah rese lo bung gitu kalau gitu. Ya, tapi buat gue ya gue bersyukur aja jadi orang menganggap itu sesuatu hal yang di musik tuh informatif buat mereka, nambah wawasan dan juga impact udah itu sih gitu. Cukup menarik. Terus ada juga kayak buat gue kayak Mas, ini gue beli efek-efekan nama ini karena gue ngeliat dapur gear lo gitu. Anjing, padahal saya belum main musik sebelumnya. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak buat gue kayak ternyata se-impact itu ya gitu. Itu keren sih. Gitu. Itu lu pasti kebayang momen dimana lu di posisi mereka kan. Iya. Lu ngeliat sosok siapa, lu akhirnya beli alat ini, beli orange. Iya kan? Iya. Nah, lu sekarang jadi sosok itu sih. Ya buat gue ya, it's sebuah happiness gue juga gitu. Yeah. Dan gue juga ketika gue ngeliputnya, itu happiness buat gue. Jadi sebelumnya pasti gue nge-research nih, gue mau ketemu siapa ya gitu. Kayak tadinya Vincent tuh gue gak sengaja cuy. Wah anjing di rumah lo banyak alat nih gitu. Ya jadi menarik kan gitu. Ternyata di balik sosok Vincent ada alat-alatnya dia juga gitu. Eros orang pengen tahu, Sela orang pengen tahu. Ya kayak gitu-gitu sih gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you untuk Tanduk. Mas Rama hari ini. Gue cukup seneng banget sih. Hari ini kita ngobrol banyak tentang penyiar, industri sebagai penyiar gitu Mas Rama. Terus Niji juga, konflik gearing juga. Ubay settingan atau enggak, udah ditanyain juga. Udah. Terus sampai ke semuanya. Tinggal mungkin terakhir nih. Ya. Apa yang mau lo omongin ke seorang Rama Niji di 10 tahun yang akan datang? 10 tahun yang akan datang. 10 tahun lagi nih, lu nonton video ini nih. Gua ngomong buat lu sendiri. Buat gue sendiri. Iya. 10 tahun lagi. Jadi gue harus ngebayangin gue nonton video ini nih. Iya. Gue nonton dulu gimana? Gue belum nonton kan? Gak apa-apa. Gue Akbari. Gue Rama Niji. Kita pamit. Thank you udah nonton Tertanduk.